Aku sudah mendapatkannya, terima kasih, kata Yingji tulus, dan gelombang tekadnya mengalir ke tubuh Zhao Chen. Yingji mengantar Zhao Chen keluar dari gang, di mana mobil yang dipesan Zhao Chen melalui aplikasi sudah menunggu. Setelah berpamitan dengan Yingji, Zhao Chen masuk ke mobil dan melesat pergi. Yingji berdiri di pintu masuk gang, memperhatikan mobilnya menghilang dari pandangan sebelum berbalik dan kembali ke kediaman lama keluarga Ying. Ia langsung pergi menemui leluhur dan menyampaikan apa yang baru saja dikatakan Zhao Chen kepadanya. Kepala keluarga Ying baru saja mulai berbicara ketika ia menyela Yingji dengan tatapan tak percaya, lalu berseru, "Apa? Dia benar-benar bisa melihat kutukan keluarga Ying kita? Bagaimana mungkin? JR, mungkinkah kau yang mengungkapkannya padanya?" Yingji menunjuk ke langit dan bersumpah, "Sama sekali tidak. Ini rahasia terbesar keluarga Ying kita. Bagaimana mungkin JR berani mengungkapkannya kepada orang luar?" Leluhur tua keluarga Ying juga tahu bahwa Yingji bukanlah orang yang tidak tahu diri. Jadi dia semakin heran aneh. Bagaimana dia bisa tahu? Mungkinkah benar seperti yang dia katakan? Bahwa dia bisa tahu dari wajahnya, napasnya, dan sebagainya? Yingji teringat sesuatu dan segera berkata, "Kemungkinan besar itu benar. Aku punya beberapa teman di bidang medis, dan mereka semua bilang kemampuan medis Zhao Chen luar biasa. Lagi pula, mata Zhao Chen memang sangat tajam. Dia bisa melihatku bahkan ketika wujud roh hantuku tidak muncul." Benarkah hal seperti itu? Setelah merenung sejenak, kepala keluarga Ying menerima kenyataan itu dan bergumam, para praktisi sekolah alkimia memang sangat ahli dalam seni pengobatan herbal. Sepertinya dia benar-benar bisa melihat kutukan keluarga Ying kita. Itu bukan kutukan, itu penyakit, koreksi Yingji. Zhao Chen bilang kondisi kita disebabkan oleh racun dan energi hantu yang menyerang tubuh kita, merusak organ dalam kita. Kali ini, leluhur tua dari keluarga pemenang tidak menyela Yingji, membiarkannya menceritakan kembali kata-kata Zhao Chen dari awal hingga akhir. Setelah mendengarkan, sang kepala keluarga pemenang bergumam, apa yang telah menjangkiti keluarga kita selama ribuan tahun sebenarnya adalah penyakit, bukan kutukan? Meskipun dia masih menyimpan keraguan terhadap penilaian Zhao Chen, hal itu tidak menghentikannya untuk memutuskan mencobanya. Bagaimana jika Zhao Chen benar? Sang patriar segera mengadakan telekonferensi keluarga, mengerahkan semua sumber daya dalam klan untuk mencari dokter yang ahli dalam teknik akupuntur due dan membeli ginseng liar yang berusia lebih dari 500 tahun. Setelah semuanya berakhir, kepala keluarga Ying meminta Yingji menyampaikan pesan kepada Zhao Chen. Katakan pada Zhao Chen, jika dia benar-benar bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh racun dan energi hantu secara permanen. Selain biaya konsultasi yang besar, kami, para pemenang, juga akan memberinya 3 token. Dengan ini, dia bisa memerintahkan siapapun di keluarga pemenang untuk melakukan apa saja. His. Yingji tersentak, berseru, 3 token? Mereka bisa memerintahkan keluarga Ying untuk melakukan apa saja? Ini. Leluhur, bukankah hadiah ini terlalu berlebihan? Leluhur pemenang menjawab, apakah tinggi? Kurasa tidak. Kau seharusnya tahu berapa banyak keluarga pemenang kita telah membayar untuk kutukan ini. Tidak, untuk penyakit aneh ini selama ribuan tahun terakhir. Tapi untuk apa semua ini? Semuanya sia-sia. Penyakit aneh ini masih menyiksa kita dan menyebabkan banyak orang kita meninggal mendadak karenanya. Ketika dia mulai emosional, suara lelaki tua itu tercekat dan air mata mengalir di matanya. Sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, leluhur pemenang melanjutkan, katakan padaku, jika Zhao Chen benar-benar bisa menyembuhkan penyakit aneh ini, berapa banyak orang di keluarga pemenang kita yang akan terselamatkan karenanya? Jangankan memberinya 3 tablet roh, bahkan 5 atau 10 pun, kurasa itu sepadan. Setelah mendengar apa yang dikatakan leluhur, Yingji juga merasa bahwa hadiah 3 tablet roh memang tidak tinggi. Ia tak berkata apa-apa lagi dan mengangguk, sang leluhur benar, aku akan menelepon Zhao Chen sekarang juga. Ia segera mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor Zhao Chen, dan menyampaikan janji yang dibuat oleh sang leluhur pemenang kepadanya. Setelah selesai menelepon, Zhao Chen menyipitkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri. 3 token? Mereka bisa memerintahkan para pemenang untuk melakukan apa saja? Leluhur para pemenang memang orang yang cerdik, telah hidup selama 120 tahun. Ia mengakui, keuntungan yang dijanjikan sang patriarki memang menggiurkan. Namun, kita harus menunggu untuk menerima hadiah ini. Begitu tingkat kultivasinya mencapai tingkat yang dikenali oleh daun informasi, ia akan mengaktifkan teknik kultivasi Qi. Jadi setelah gembira sejenak, Zhao Chen mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Lebih dari 1 jam kemudian, Zhao Chen kembali ke kota universitas, tetapi alih-alih kembali ke Universitas Kedokteran Xihua, ia turun dari bus di pintu masuk kompleks apartemen sewaannya. Belakangan ini, setelah mewariskan 4 teknik suci kepada Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan, Zhao Chen tidak perlu lagi menyembunyikan apapun dan berlatih bersama mereka di asrama setiap hari. Ia sudah lama tidak menginap di kamar sewaan ini. Lagi pula, Zhao Chen selalu merasa lingkungan itu tidak terlalu aman, dan para tetangganya agak aneh,
Jadi dia tidak ingin terus menyewa di sana. Dia berencana menyewa tempat yang lebih tenang saat kembali liburan musim dingin. Tentu saja, jika dia bisa menemukan rumah dengan feng shui yang baik seperti Haulias Lakeside Residence atau Yingji Villa, itu akan ideal. Saat naik ke atas, Zhao Chen bertemu beberapa tetangga di lantai yang sama. Namun, mereka tidak terlalu mengenalnya, jadi mereka mengangguk dan saling menyapa sebelum kembali mengobrol. Apakah Anda baru saja menemukannya? Tidak. Bagaimana denganmu? Kami juga tidak punya. Desah. Zhao Chen tidak tertarik dengan percakapan mereka, terutama karena ia mendengarnya dengan samar dan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Ia hanya berasumsi mereka kehilangan sesuatu lagi, menggelengkan kepala, dan bergumam pelan, pencuri lagi? Tapi orang-orang ini aneh. Mereka tidak pernah menelepon polisi ketika kehilangan sesuatu. Mereka hanya mencarinya sendiri, dan hanya di sekitar gedung ini. Pencuri tidak bodoh. Setelah mencuri sesuatu, mereka pasti sudah jauh. Kenapa mereka harus diam di satu tempat menunggu untuk ditangkap? Tak lama kemudian, Zhao Chen memasuki kamar sewaannya. Tepat saat itu, tetangga lain ikut mengobrol dan berkata kepada yang lain, "Kalian, lupakan saja ide itu. Kudengar aroma yang kita cium tadi kemungkinan besar adalah dupa penenang yang sangat populer di Chengdu akhir-akhir ini." Dupa penenang? Apakah itu dupa? Di mana saya bisa membelinya? Orang-orang segera mengerumuni tetangga yang berpengetahuan luas itu dan menghujaninya dengan pertanyaan. Orang ini sepertinya tahu sesuatu, dan langsung menjawab, "Dulu dupa penenang ini sulit dibeli, dan jumlahnya sangat terbatas. Tapi belakangan ini, produksinya meningkat. Kalau kamu benar-benar ingin membelinya, kamu bisa pergi ke Baicaotang di pasar obat herbal Tiongkok, atau ke supermarket Wuming." Supermarket tanpa nama itu dimiliki oleh ayah Lin Sui, Lin Liqiang. Sejak mendapatkan persetujuan Zhao Chen, ia mendesak Fang Yi untuk mengisi supermarket tanpa nama miliknya dengan dupa penenang, pil peningkat kecantikan, dan pil peningkat stamina. Alhasil, supermarket tanpa nama tersebut langsung menjadi sensasi di Chengdu. Orang-orang yang menginginkan ketiga produk kesehatan ini berbondong-bondong ke beberapa supermarket tanpa nama di kota itu, dan barang-barang lainnya juga terjual dalam jumlah besar. Bahkan, supermarket tersebut menjadi berita selama beberapa hari. Bulan ini, penjualan beberapa supermarket yang tidak disebutkan namanya setara dengan penjualan 3 atau 4 bulan sebelumnya. Yang terpenting, reputasi supermarket yang tidak disebutkan namanya ini meroket berkat insiden ini. Meskipun tidak sebanding dengan jaringan supermarket besar seperti Walmart dan Carrefour, mereka telah meroket ke puncak di antara jaringan supermarket lokal di Chengdu. Lin Liqiang sangat bahagia hingga ia bisa tertawa dalam tidurnya. Ketika para tetangga mendengar bahwa supermarket tak bernama itu menjualnya, mereka semua ingin pergi dan membelinya. Pada titik ini, orang yang berpengetahuan luas itu menambahkan, "Saya hampir lupa menyebutkan, dupa penenang itu tidak murah. Harganya 10.000 yuan per kotak, dan isinya hanya 10 batang." 10.000? Sangat mahal. Semua orang terperangah kaget, tercengang melihat harganya. Meskipun terkejut, tak seorang pun mempertanyakan harganya. Mereka semua telah merasakan efek dan manfaat wewangiannya, dan tahu harganya memang sepadan. 10.000 saja. Putriku akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Aku harus membelikannya beberapa kotak agar dia bisa menabung untuk belajar giat dan berusaha masuk universitas yang bagus. Seorang orang tua menggertakkan gigi, mengambil dompetnya, dan pergi ke supermarket yang tak disebutkan namanya. Seorang pekerja kantoran mengikuti, sambil berkata sambil berjalan, "Saya punya kasus yang sangat penting. Kalau saya berhasil, saya akan naik jabatan dan naik gaji. Sayangnya, saya belum punya inspirasi. Sepertinya saya perlu membeli dupa penenang agar bisa menyelesaikan kasus ini." Selain mereka berdua, beberapa orang lain juga pergi ke supermarket tak bernama itu. Zhao Chen tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Namun, saat ini, dia sedang berada di kamar sewaannya, mengobrol dengan Fang Yi tentang hal-hal yang berhubungan dengan dupa yang menenangkan. "Saudara Fang, terakhir kali Anda menyebutkan bahwa Anda ingin memperluas pabrik farmasi. Bagaimana?" Zhao Chen menyalakan speakerphone dan meletakkannya di atas meja. Sambil berbicara dengan Fang Yi, ia mengeluarkan cincin giok sisa dari terakhir kali ia membuat cincin penyimpanan. Fang Yi menjawab, "Saya sudah mencapai kesepakatan dengan bank, dan pinjamannya akan segera disetujui. Begitu uangnya tiba, kita bisa langsung menyewa tanah, membeli peralatan, dan memperluas usaha. Begini yang akan kulakukan, aku akan mentransfer sejumlah uang kepadamu agar kamu bisa menyewa tanah di sekitar sini. Sewalah sebanyak yang kamu bisa. Karena pabriknya akan diperluas, ayo kita bangun yang lebih besar. Tujuan kita bukan hanya provinsi Chengdu atau Sichuan. Kita perlu mengarahkan pandangan kita ke seluruh negeri dan bahkan dunia." Zhao Chen yakin dengan produk yang ditawarkannya. Selama kapasitas produksinya mencukupi, produk-produknya pasti laris. Baginya, pabrik farmasi merupakan sumber pendapatan yang stabil. Tentu saja, ia berharap dapat memperoleh penghasilan sebanyak mungkin dari sana.
Fang Yi tidak menanggapi perkataan Zhao Chen dengan serius, dan berkata setengah bercanda dan setengah serius, aku tahu, aku pasti akan membangun pabrik yang lebih besar. Tujuan kita adalah menjadi pabrik kelas dunia. Soal uangmu, simpan saja sendiri. Menyewa tanah dan membangun pabrik membutuhkan modal awal yang besar. Apakah 100 juta cukup? Tanya Zhao Chen. His. Berapa banyak? Di ujung telepon yang lain, Fang Yi hampir menggigit lidahnya. 100 juta? Zhao Chen mengulangi jumlahnya. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Fang Yi cukup terkejut. Meskipun dupa penenang, pil peningkat kecantikan, dan pil peningkat stamina pria akhir-akhir ini laris manis, produksinya terbatas. Paling banyak, hanya terjual sedikit di atas 10.000 unit. Terlebih lagi, sejak keputusan untuk memperluas pabrik farmasi dibuat, Zhao Chen telah menginvestasikan semua dana yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung proyek tersebut, jadi tidak mungkin masih ada sisa dana sebanyak itu. Kamu tidak perlu khawatir. Aku punya banyak cara untuk menghasilkan uang. Jangan khawatir, semua uang ini berasal dari sumber yang sah, tidak dicuri atau dirampok, canda Zhao Chen. Kau sungguh hebat. Seru Fang Yi tulus. Dia mempercayai kata-kata Zhao Chen karena sejak bertemu Zhao Chen, dia telah menyaksikan keajaiban demi keajaiban. Menurut Fang Yi, orang lain mungkin tidak bisa mendapatkan 100 juta, tetapi Zhao Chen pasti punya cara. Setelah memikirkannya, Fang Yi berkata dengan gembira. Karena kamu punya 100 juta, itu bagus. Kita tidak perlu menunggu pinjaman bank. Kita bisa menyewa tanah, membangun pabrik, dan membeli peralatan sekarang juga. Kita akan berusaha mengoperasikan lini produksi ini sesegera mungkin dan meningkatkan produksi dupa penenang, pil peningkat stamina, dan pil peningkat kecantikan. Saat ini, kita hanya punya satu lini produksi, yang jelas tidak cukup. Sebelumnya, Zhao Chen dan Fang Yi telah mengajukan permohonan pembukaan rekening perusahaan untuk menyimpan modal kerja pabrik farmasi. Kini, setelah memberitahu Fang Yi, ia akan mentransfer 100 juta yuan ke rekening perusahaan. Namun, ketika Zhao Chen mentransfer uang, ia menemukan bahwa ada batasan pada transfer perbankan online, dan ia tidak dapat mentransfer 100 juta yuan dengan segera. Fang Yi, yang lebih berpengetahuan, menjelaskan, dengan aliran dana sebesar itu, Anda tentu perlu membuat janji temu dengan pihak bank terlebih dahulu, lalu pergi ke konter untuk mengurusnya. Begitu rumit? Zhao Chen benar-benar tidak tahu tentang hal-hal ini. Lagi pula, dia belum pernah punya uang sebanyak ini sebelumnya. Fang Yi berkata, sebenarnya, tidak masalah. Pinjaman kami sudah dinegosiasikan dengan bank ini. Saya akan menghubungi mereka sekarang untuk memastikan transfernya bisa diselesaikan secepatnya. Rekening perusahaan kami juga ada di bank ini, jadi ini hanya transfer dari satu bank ke bank lain. Tidak ada masalah transfer antar bank yang memengaruhi kinerja mereka. Zhao Chen setuju. Baiklah, kau bicara saja dengan mereka. Ia lalu menambahkan, ngomong-ngomong, apapun hasilnya, hubungi aku 1 jam lagi. Dia perlu menenangkan pikirannya dan memfokuskan energinya untuk membuat cincin penyimpanan bagi pemenangnya nanti, dan tidak boleh diganggu. Baiklah, aku akan meneleponmu kembali dalam 1 jam. Setelah setuju, Fang Yi bercanda, Saudara Zhao Chen, apa kau tidak takut aku akan membawa kabur uang sebanyak itu? Zhao Chen menjawab sambil tersenyum, aku percaya pada orang-orang yang kupekerjakan. Lagi pula, kau tidak bodoh. Kau bisa lihat sendiri. Jika kau mengikutiku dan menjalankan pabrik farmasi ini dengan baik, imbalan yang akan kau terima akan jauh lebih besar daripada 100 atau 200 juta. Ia menambahkan dalam hatinya, lagi pula, aku punya teknik pelacakan. Bahkan jika kau benar-benar melarikan diri, sampai ke ujung bumi, aku bisa menemukanmu. Fang Yi sangat senang dan tersentuh karena dipercaya. Setelah menyatakan kesetiaannya kepada Zhao Chen, ia menutup telepon dan pergi menghubungi pihak bank. Zhao Chen meletakkan teleponnya pada mode senyap, menyalakan dupa yang diformulasikan khusus, mengambil peralatannya, dan mulai membuat cincin penyimpanan. Tak lama kemudian, 20 cincin giok yang tersisa habis terpakai. Lagi pula, ini kedua kalinya aku membuat cincin penyimpanan, dan tingkat kultivasiku juga sudah mencapai tahap tengah pembersihan sumsum. Tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada pertama kali aku membuatnya. Pertama kali mencoba membuat satu cincin penyimpanan, Zhao Chen gagal 18 kali. Namun kali ini, ia hanya gagal 6 kali dan akhirnya berhasil membuat 12 cincin penyimpanan. Meski begitu, Zhao Chen masih belum puas. Ia merasa tingkat keberhasilannya masih bisa ditingkatkan. Untungnya, hanya dia yang ada di kamar sewaan itu. Jika Yingji, Hao Li, dan yang lainnya melihat kejadian ini dan mendengar isi hatinya, mereka pasti akan sangat marah sampai-sampai meludahkan darah dan memarahinya habis-habisan. Tingkat keberhasilan 2/3, dan Anda masih merasa belum cukup? Masih belum puas? Bagaimana kamu bisa begitu serakah? Tahukah Anda bahwa dalam keadaan normal, tingkat keberhasilan 1/20 dalam membuat senjata dianggap lulus?
Tingkat keberhasilan 1/10 cukup mengesankan, cukup untuk disebut sebagai ahli. Dan jika Anda bisa mencapai tingkat keberhasilan 1/5, Anda praktis sudah menjadi Grandmaster. Soal tingkat keberhasilan 2/3, itu bahkan lebih baik daripada pencapaian seorang pengrajin ahli. Kamu tidak puas? Serius? Bisakah kamu berhenti bersikap sombong? Namun, pemikiran Zhao Chen tidak dimaksudkan untuk berpura-pura. Ia benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud dengan tingkat keberhasilan yang baik dalam membuat benda. Di saat yang sama, ia jelas menyadari bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kemampuannya dalam membuat cincin penyimpanan. Nenek moyang lama para pemenang menyuruhku memberi mereka 5 cincin penyimpanan. Tapi sekarang aku sudah membuat 12, yang sudah lebih dari cukup. Aku yakin itu pasti memuaskan mereka. Kan? Gumam Zhao Chen dalam hati sambil memasukkan 12 cincin penyimpanan itu ke dalam sakunya. Tidak seperti barang lainnya, cincin penyimpanan tidak dapat ditaruh di tempat penyimpanan. Mengenai beberapa ratus kilogram batu giok berisiki yang diberikan oleh pemenang, Zhao Chen tidak bermaksud menukarnya. Bercanda? Ya? Kalau ada sesuatu di mulut, kenapa harus dimuntahkan? Lagi pula, dengan batu giok berinfuski ini, dia tidak perlu khawatir kehabisan bahan untuk membuat artefak magis dalam waktu lama. Dia hanya akan khawatir kehabisan berbagai jenis artefak magis untuk dibuat. Sambil melirik Zheng Rui yang berjongkok di sampingnya, dengan lesu memperhatikan hasil karyanya, Zhao Chen menepuk dahinya dan berkata, "Oh benar, aku masih perlu membuatkanmu tempat tinggal hantu dan kandang untuk cacing roh api." Ia mengambil ponselnya dan melirik jam. Masih ada sekitar 20 menit tersisa sebelum pertemuan 1 jam dengan Fang Yi. Ia segera menemukan instruksi untuk membuat rumah hantu dan kandang serangga dari pesannya. Kedua benda ini juga bisa dianggap sebagai artefak magis, dan sebelumnya tidak ada informasi tentangnya di lembar informasi. Namun, benda-benda ini ada di perpustakaan pemenang. Setelah Zhao Chen menyalin semua buku di perpustakaan, benda-benda ini juga muncul di lembar informasi. Jika ada pemenang di sini, mereka akan dapat melihat lembar informasi tentang cara membuat rumah hantu dan kandang serangga. Mereka pasti akan terkejut mengetahui bahwa meskipun prinsipnya sama, metode pembuatannya pada lembar informasi jauh lebih inovatif. Selain itu, rumah hantu dan kandang serangga yang mereka buat akan memiliki lebih banyak fungsi. Tidak hanya dapat memungkinkan roh dan cacing menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk dibudidayakan melalui tempat tinggal hantu dan kandang cacing, tetapi juga dapat mengisolasi energi hantu dan racun mereka, sehingga mereka tidak dapat menyakiti manusia. Efek ini sungguh luar biasa bagi para praktisi perdukunan. Zhao Chen hanya tahu bahwa artefak magis, mantra, jimat, dan bahkan teknik kultivasi yang ditingkatkan oleh daun informasi lebih baik daripada aslinya. Namun, ia tidak menyadari bahwa rumah hantu dan kandang serangga sebenarnya jauh lebih baik. Pertama-tama dia mengeluarkan sepotong batu giok berisiki dengan ukuran yang sesuai dari cincin penyimpanannya, lalu mengeluarkan mesin pemotong. Semenjak ia membuat kalung bintang-bintang yang mengelilingi rembulan di tempat Cheng Yunlong dan dikelilingi oleh para penonton, Zhao Chen telah berpikir untuk membeli seperangkat alat pembuat batu giok dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya untuk digunakan di masa mendatang, agar tidak merepotkan Cheng Yunlong lagi. Mesin pemotong ini juga dibeli pada saat itu. Setelah menyalakan daya, Zhao Chen mengoperasikan mesin pemotong, memotong batu giok yang mengandung ki di tangannya menjadi beberapa potongan dengan ukuran berbeda. Potongan-potongan yang lebih kecil, setelah dipoles, dibuat menjadi bentuk kepingan batu giok. Ini adalah prototipe dari Ghost Residence. Potongan-potongan yang lebih besar memerlukan proses yang lebih rumit, melibatkan pelubangan secara hati-hati menggunakan alat untuk membuat bentuk menyerupai kandang jangkrik. Seperti inilah penampakan kandang serangga. Setelah bentuk dasar selesai, langkah berikutnya adalah menuliskan rune, mengubah batu giok biasa yang mengandung ki menjadi artefak magis sejati. Proses penulisan rune tidak hanya rumit, tetapi juga membutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kegagalan penulisan rune. Zhao Chen memutuskan untuk membangun Ghost Residence terlebih dahulu. Zhao Chen mengambil pisau ukir dan dengan hati-hati mulai mengukir pada potongan batu giok. Begitu goresan pertama rune diukir, Zhao Chen merasakan perlawanan yang kuat datang ke arahnya. Setelah menggambar rune dan membuat artefak berkali-kali, ia terbiasa dengan situasi ini dan tahu bahwa energi yang terkandung di dalam rune itulah yang menyebabkan gangguan. Hanya dengan melawan perlawanan tersebut, ia dapat menyelesaikan rune dan menciptakan artefak magis. Setiap kali menggores pisau dan pena, Zhao Chen melakukannya dengan sangat hati-hati dan waspada. Bahkan dengan segala kehati-hatiannya, percobaan pertamanya dalam membuat rumah hantu berakhir dengan kegagalan. Dengan satu sayatan yang bengkok, lembaran giok itu hancur menjadi debu dengan suara bang yang teredam, berserakan di mana-mana. Meskipun Zhao Chen kecewa, ia tidak patah semangat. Ia menganggap kegagalan dalam membuat artefak itu wajar saja. Ia akan belajar dari pengalaman, mengatasi kesulitan, dan mencoba lagi. Selanjutnya, Zhao Chen gagal 2 kali lagi, tetapi akhirnya berhasil pada percobaan keempatnya membuat rumah hantu. Setelah rune terakhir dipahat, seberkas cahaya menyilaukan menyambar lembaran giok itu,
begitu indah hingga membuat takjub dan menawan. Zheng Rui, yang sedari tadi berjongkok di samping sambil memperhatikannya membuat artefak, tiba-tiba berdiri. Ia seolah bisa merasakan daya tarik yang dibawa oleh lempengan giok itu. Dengan sorak-sorai, tubuh rohnya dengan cepat menyusut dan terjun ke dalam kediaman hantu itu. Bagaimana kabarmu? Zhao Chen mengetuk rumah hantu itu dengan jarinya dan bertanya sambil tersenyum. Namun, Zheng Rui tidak menanggapi. Hah? Zhao Chen sedikit terkejut sebelum menyadari bahwa ia baru saja berbicara dalam bahasa manusia, jadi tidak heran Zheng Rui tidak bisa memahaminya. Ia terkekeh sendiri lalu beralih ke bahasa hantu, mengulangi apa yang baru saja ia katakan. Bagus sekali. Zheng Rui menjulurkan kepalanya dari dalam rumah hantu. Saat ini, kepalanya bahkan lebih kecil daripada rumah hantu itu. Persis seperti Tumbelina dalam dongeng, sangat imut. Di dalam sini, aku tidak hanya tidak perlu menanggung tekanan apapun, tetapi aku juga memiliki sedikit energi spiritual yang menyehatkanku. Meskipun jumlah energi spiritualnya agak kecil, itu masih jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Jelas Zheng Rui sangat puas dengan kediaman hantu itu. Dari kata-katanya, Zhao Chen juga menangkap sesuatu hantu sekuat Zheng Rui. Meskipun bisa bergerak bebas di siang hari, tetap harus menahan tekanan sinar matahari. Sepertinya mereka tidak kebal terhadap sinar matahari, tetapi justru kekuatan merekalah yang memungkinkan mereka menahan efek berbahayanya. Kalau begitu, kau akan tinggal di rumah hantu ini mulai sekarang. Jangan keluar tanpa izinku, oke? Kata Zhao Chen dengan nada mendamaikan. Zheng Rui mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, tapi aku harus keluar dan mengawasi dari samping saat kamu merawat pasien. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Zhao Chen setuju. Zheng Rui mengganggunya karena dia ingin memenuhi keinginannya untuk menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan nyawa. Jadi tentu saja dia tidak akan menolak permintaannya. Lagi pula, dia hanya merasa tidak nyaman dengan Zheng Rui yang terus-menerus mengikutinya, membuatnya kehilangan ruang pribadi. Bukan berarti dia harus mengurung Zheng Rui di rumah hantu selamanya. Lagi pula, dengan Zheng Rui, seorang dokter senior, di dekatnya, dia akan memiliki penasihat dan konsultan saat merawat pasien. Kenapa tidak? Zheng Rui mundur dan kembali ke tempat tinggal hantu. Dilihat dari penampilannya, dia mungkin tidak tertarik dengan privasi Zhao Chen dan lebih suka tinggal di kediaman hantu jika dia tidak ada hal lain untuk dilakukan. Setelah mendirikan tempat tinggal hantu, Zhao Chen mulai membuat kandang serangga. Mungkin karena pengalamannya dengan Ghost Dwelling, atau mungkin karena sangkar serangga relatif mudah dibuat, Zhao Chen berhasil membuat sangkar serangga hanya setelah satu kali gagal. Zhao Chen memasukkan sangkar serangga itu ke dalam cincin penyimpanannya, berniat menggunakannya untuk serangga roh api sekembalinya. Ia juga memasukkan sisa-sisa kepingan giok dan sangkar giok kecil yang tidak terpakai ke dalam cincin penyimpanannya, menyimpannya untuk melihat apakah akan berguna nanti. Setelah melakukan semua ini, ia mengambil ponselnya dan melihat jam. Sudah sekitar 1 jam berlalu, jadi ia menutup mode senyap dan menunggu panggilan Fang Yi sambil memeriksa pesan-pesannya untuk melihat hal-hal baik apa saja yang telah ia kumpulkan dari perpustakaan Winner. Teknik ramalan, 36 metode membangkitkan hantu, teknik kutukan. Di perpustakaan pemenang, sebagian besar buku yang terkait dengan kultivasi adalah jenis ilmu sihir dan perdukunan, tetapi banyak di antaranya yang benar-benar dapat digunakan oleh Zhao Chen. Tiba-tiba, Zhao Chen melihat sebuah buku di bagian kerajinan. Buku ini juga disalin dari perpustakaan pemenang dan disebut buku 100 instrumen. Buku 100 senjata, buku tentang membuat alat. Keren sekali. Zhao Chen sangat gembira. Kayu petir yang ia peroleh dari kampung halamannya adalah bahan terbaik untuk senjata sihir ofensif. Tetapi sayangnya, ia tidak pernah memiliki metode pembuatan yang sesuai, itulah sebabnya ia tidak menggunakannya. Saya harap buku ini berisi pengetahuan yang saya butuhkan. Zhao Chen segera membuka buku kitab 100 senjata. Setelah melirik sekilas, Zhao Chen menemukan bahwa kompendium 100 peralatan memang mencatat 100 jenis peralatan sihir, tetapi banyak di antaranya tidak dapat dibuat karena kekurangan bahan atau karena efeknya tidak terlalu bagus. Misalnya, jimat pelindung bisa dibuat hanya dengan menggunakan batu giok yang diresapi Qi. Masalahnya, ia sudah memiliki metode pembuatan jimat pelindung yang disediakan oleh Information Leaf, yang jauh lebih efektif daripada jimat yang tercatat di buku ini. Zhao Chen menjadi semakin kecewa saat dia membolak-balik halamannya. Namun, ia terus membolak-balik halamannya, berharap melihat keajaiban. Kompendium 100 senjata tidak mengecewakannya. Di beberapa halaman terakhir, ia menemukan artefak magis yang ofensif. Deskripsi alat ritual ini menyatakan bahan terbaik untuk pembuatannya adalah kayu yang disambar petir. Kerja keras membuahkan hasil. Zhao Chen tertawa terbahak-bahak saat ia melihat petunjuk pembuatan artefak ajaib yang disebut cambuk angin dan guntur. Tidak seperti cambuk lunak biasa, cambuk angin dan guntur adalah cambuk keras, seperti cambuk pembunuh dewa di tangan Jiang Xia. Menurut kompendium 100 senjata, cambuk angin dan petir memiliki panjang sekitar 1,2 meter, berbentuk heksagonal, bersudut, dan sangat tajam.
Lebih lanjut, cambuk ini memiliki 12 bagian, masing-masing bertuliskan 3 rune, yang secara halus berkaitan dengan 36 jenderal dewa dari Departemen Petir. Setelah Ki diinfuskan ke dalam cambuk, ia dapat memperoleh kekuatan guntur dan kilat, yang digunakan untuk mengalahkan kejahatan dan iblis. Tanpa diragukan lagi, cambuk angin dan petir adalah senjata sihir ofensif yang sangat kuat. Faktanya, cambuk angin dan petir yang tercatat dalam kompendium 100 senjata asli tidak memiliki kekuatan seperti itu. Cambuk itu juga tidak memiliki 12 bagian dan 36 rune. Semua ini merupakan hasil modifikasi dari lembar informasi. Zhao Chen sama sekali tidak peduli dengan cambuk angin dan petir yang asli. Yang ia inginkan adalah versi modifikasi dengan kekuatan luar biasa. Tepat saat ia sedang tertawa riang, terdengar teriakan dari lantai bawah. Dasar setan tertawa. Kok bisa berisik sekali? Apa kau tidak membiarkan orang-orang tidur siang? Zhao Chen segera diam, tampak malu. Sebenarnya, tawanya tidak keras, tetapi peredam suara di lingkungan lama ini buruk. Tawanya terdengar oleh semua tetangga. Kapan kamu mulai tidur siang? Zhao Chen mengambil ponselnya dan melihat sudah lewat pukul 1 siang. Pantas saja tetangga bawahnya sedang tidur siang. Yah, aku terlalu sibuk sampai lupa waktu. Zhao Chen menggelengkan kepalanya, merasakan gelombang rasa lapar yang membuncah di perutnya. Ia mengemasi barang-barang yang perlu dibawanya dan pergi makan di luar. Pembuatan cambuk angin dan petir tidak dapat dilakukan terburu-buru. Lagi pula, menurut buku, cara terbaik untuk membuat cambuk angin dan petir adalah di tempat yang kaya energi spiritual, yang akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan dan kekuatannya. Rumah sewaan ini memang cocok untuk membuat artefak sihir tambahan, tetapi sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk membuat cambuk angin dan petir. Kejadian ini semakin memperkuat tekad Zhao Chen Xin untuk berpindah lokasi pada semester baru. Zhao Chen tidak pergi jauh. Ia menemukan sebuah restoran di luar area perumahan. Saat sedang makan, teleponnya berdering. Ternyata Fang Yi yang menelepon. Saudara Zhao Chen, di mana Anda? Saya sudah mengurus semuanya di bank, dan saya bisa pergi ke sana kapan saja untuk memproses transfer. Aku dekat sekolah, jemput aku. Zhao Chen memberi Fang Yi alamat kompleks apartemennya, lalu menutup telepon dan melanjutkan makan. 10 menit kemudian, mobil Fang Yi berhenti di depan restoran. Zhao Chen segera menghabiskan sisa makanannya, membayar tagihan, menepuk perutnya, dan dengan santai berkata, aku baru makan sekitar 70%. Aku akan membeli roti atau sesuatu untuk dimakan setelah urusanku selesai. Kalimat ini hampir membuat pemilik restoran ketakutan setengah mati. Dia menoleh dan melirik meja tempat Zhao Chen duduk, penuh dengan mangkuk dan piring, lalu mendesah dalam hati. Ya ampun, dia makan cukup untuk lebih dari selusin orang dan hanya 70% kenyang? Apa dia manusia atau rakus? Sambil mengeluh, dia buru-buru menyusul Zhao Chen dan berkata sambil tersenyum, tampan, silakan datang lagi kapan saja. Kamu sekarang VIP di toko kami, dan aku akan memberimu diskon saat kamu datang lagi. Jangan lupa datang sering-sering, ya. Sikap antusias dan ekspresi menjilat sang bos membuat Zhao Chen menggigil. Astaga, kamu sudah tua banget, keriputan, berhenti sok imut dan menggemaskan. Cium pantatku. Zhao Chen praktis kabur dari restoran, melompat ke mobil Fang Yi. Ia memasukkan restoran itu ke dalam daftar hitam dalam benaknya, bersumpah tak akan pernah kembali. Fang Yi berkendara melewati jalan-jalan Chengdu, akhirnya tiba di cabang bank di Chengdu. Setelah memarkir mobil, Fang Yi menelepon. Begitu mereka berdua sampai di pintu masuk gedung, seorang pria berusia 50-an menyambut mereka dengan senyum lebar. Presiden Chao, mohon maaf telah merepotkan Anda untuk datang dan menyapa kami secara langsung. Fang Yi tersenyum dan menjabat tangannya, lalu memperkenalkan Zhao Chen. Ini Zhao Chen, perwakilan hukum dan pimpinan pabrik farmasi kami. Sekilas keterkejutan terpancar di mata Presiden Chao. Awalnya ia mengira Zhao Chen adalah keponakan Fang Yi. Ia tak menyangka pemuda berpakaian sederhana ini ternyata adalah bos besar Fang Yi. Dia secara tidak sadar mengira Fang Yi sedang bercanda. Tetapi kemudian dia berpikir lagi bahwa pihak lain tidak akan membuat lelucon serendah itu. Presiden Chao segera menegakkan tubuhnya, berjabat tangan dengan Zhao Chen, dan berkata sambil tersenyum, saya sungguh tidak menyangka Tuan Zhao begitu muda. Saya mengagumi Anda. Saya sungguh mengagumi Anda. Untuk perusahaan lain, Presiden Chao tidak perlu bersikap sesopan itu. Namun, pabrik farmasi Zhao Chen berbeda. Laporan evaluasi menunjukkan bahwa mereka adalah perusahaan dengan potensi dan pertumbuhan tinggi. Bagi perusahaan seperti ini, banklah yang meminta pinjaman, bukan sebaliknya. Setelah berbasa-basi sebentar, Zhao Chen langsung ke intinya. Presiden Chao, Anda terlalu baik. Anda sudah tahu mengapa kami di sini, kan? Saya tahu, kata Presiden Chao sambil tersenyum. Biasanya, transfer sebesar itu membutuhkan janji temu beberapa hari sebelumnya. Namun, Tuan Fang dan saya berteman, dan kartu yang Anda gunakan untuk transfer juga dikeluarkan oleh bank kami, jadi saya akan membuat pengecualian untuk Anda. Silakan ikuti saya, tuan-tuan.
Presiden Chao mengantar Zhao Chen dan Fang Yi ke ruang tunggu VIP, menyiapkan teh untuk mereka, lalu berkata, saya akan mengambil dokumen terkait. Setelah Tuan Zhao mengisinya, transfer dapat dilanjutkan. Setelah meninggalkan ruang tunggu VIP, Zhao Chencong berbisik kepada Fang Yi. Manajer Ban Chao ini sebenarnya pria yang cukup baik. Fang Yi memutar matanya dan berkata, mana mungkin tidak enak? Aku memberinya satu set dupa penenang, pil penambah kecantikan, dan pil peningkat stamina. Zhao Chen terkejut, oh, jadi itu suap. Pantas saja dia begitu baik padaku. Baiklah, aku tarik kembali ucapanku. Setelah bertukar beberapa lelucon lagi, manajer Ban Chao membawa sebuah dokumen. Setelah Zhao Chen mengisinya, ia secara pribadi mengantarnya ke konter VIP untuk menyelesaikan transfer. Setelah selesai, Presiden Chao berkata, semuanya sudah beres, tapi transfer ini cukup besar, jadi mungkin butuh waktu untuk uangnya sampai. Terima kasih. Sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya, Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Sepertinya sang pemenang punya koneksi di ban atau berada di level yang sangat tinggi. Leluhur sang pemenang pernah mentransfer uang kepadaku sebelumnya, dan uang itu tiba dalam waktu singkat. Zhao Chen dan Fang Yi berpamitan, dan Presiden Chao mengantar mereka keluar dari gedung ban. Di dalam konter ban, seorang wanita muda yang cantik bertanya kepada rekannya yang baru saja memproses transfer Zhao Chen, siapa dua orang ini? Mengapa manajer Ban Chao begitu perhatian dan ramah? Rekan saya menjawab, saya tidak tahu identitasnya, tetapi saya tahu bahwa pemuda itu baru saja mentransfer 100 juta. Berapa? 100 juta? Wah, dia sekaya itu? Wanita muda yang cantik itu terkejut, dan rekan-rekannya yang lain juga sama terkejutnya. Selama bekerja di bank, mereka telah melihat banyak orang kaya, tetapi mereka belum pernah melihat orang mentransfer 100 juta semudah itu. Kejadian ini menjadi topik pembicaraan di antara para karyawan untuk beberapa waktu setelahnya. Banyak perempuan muda yang belum menikah mengeluh, mengapa saya tidak menghampiri dan memulai percakapan untuk meminta nomor telepon Anda? Ini benar-benar bujangan sejati. Lagi pula, dia juga lumayan tampan. Sungguh disayangkan, sungguh disayangkan. Setelah masuk ke dalam mobil, Fang Yi bertanya, apakah kita akan pergi melihat pabrik farmasi? Sambil mengencangkan sabuk pengamannya, Zhao Chen bertanya, apa? Kamu kehabisan obat lagi? Fang Yi langsung merasa malu dan berkata tanpa daya, tolong, apakah ini satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan di pabrik farmasi? Benarkah? Zhao Chen menoleh padanya. Katakan sendiri, setiap kali kau mengirimku ke pabrik farmasi, itu karena kau kehabisan bahan baku dan mendesakku untuk menyiapkan obatnya. Sepertinya memang begitu. Fang Yi mengingatnya dengan hati-hati dan tak bisa menahan rasa malu. Sambil menggelengkan kepala dan terkekeh, ia menambahkan, tapi alasan saya mengirim kalian ke sini kali ini bukan untuk membagikan obat. Kalian masih punya banyak obat yang kalian bagikan sebelumnya, jadi kalian tidak akan kekurangan dalam waktu dekat. Saya ingin kalian melihat area di sekitar pabrik farmasi, untuk membuat cetak biru perluasannya, agar kalian punya gambaran umum tentang bagaimana semua uang itu digunakan. Zhao Chen menolak tanpa berpikir lupakan saja. Ekspansinya bahkan belum dimulai, kita tidak akan melihat apapun jika kita pergi. Aku akan menunggu sampai ekspansinya hampir selesai sebelum pergi melihatnya. Soal penggunaan uangnya, bukankah kamu harus mengirimkan laporan pendapatan dan pengeluaran ke emailku setiap bulan? Aku akan tahu setelah melihatnya. Baiklah. Fang Yi tidak berusaha membujuknya lebih lanjut. Lagi pula, Zhao Chen adalah bos besarnya. Terlebih lagi, semakin Zhao Chen membiarkan domba-domba berkeliaran bebas, semakin Fang Yi merasa percaya padanya, dan muncullah pemikiran seorang sarjana rela mati demi orang yang memahaminya. Jadi, kamu mau pergi kemana? Kembali ke sekolah? Setelah mempertimbangkan sejenak, Zhao Chen berkata, tidak, bawa aku ke kediaman di tepi danau. Hah? Fang Yi terkejut. Bukankah kamu baru saja makan? Apa kamu lapar lagi secepat ini dan ingin makan lagi? Zhao Chen berkata dengan kesal, jadi kau pikir aku hanya orang tak berguna? Aku pergi ke Lakeside House untuk mengurus beberapa urusan penting. Fang Yi tersenyum canggung dan hendak meminta maaf ketika Zhao Chen menambahkan, tentu saja, tidak apa-apa juga untuk membeli sesuatu untuk dimakan di sepanjang jalan. Fang Yi terdiam, dan tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya, bergumam pada dirinya sendiri, kau masih bilang kau bukan pelahap? Bagaimana mungkin orang biasa bisa makan sebanyak dirimu? Meski mengeluh, ia tetap patuh mengendarai mobilnya menuju rumah di tepi danau. Dalam perjalanan, dia berkata, saudara Zhao, saya tidak bermaksud jahat, tapi sebaiknya kamu beli mobil. Mobil akan membuat perjalananmu jauh lebih mudah. Zhao Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, saya tidak punya SIM dan saya tidak bisa mengemudi. Fang Yi berkata, sederhana saja. Aku kenal orang-orang di sekolah mengemudi. Kalau kamu benar-benar ingin belajar, aku akan mencarikanmu instruktur privat yang akan menjamin kamu belajar dengan cepat dan mendapatkan SIM MU.
Zhao Chen memikirkannya dan menyadari bahwa memiliki mobil memang akan membuat perjalanannya jauh lebih nyaman. Dan dia bahkan dapat bepergian bolak-balik antara sekolah dan kampung halamannya setiap akhir pekan. Jadi dia berkata, "Baiklah, aku serahkan ini padamu." Fang Yi tersenyum dan menjawab, "Tidak masalah, aku akan mengurusnya sebentar lagi." "Oh, ya." Zhao Chen teringat sesuatu dan memberi instruksi. Sambil mengerjakannya, "Carikan aku desainer yang ahli dalam arsitektur kuno dan minta dia merancang beberapa rumah bergaya tradisional yang indah dan layak huni untukku. Cari juga tim konstruksi yang andal." Fang Yi bertanya, "Kamu ingin memperbaiki rumah?" Zhao Chen menjawab, "Bukankah aku sudah membangun pangkalan penanaman tanaman obat Cina di kampung halamanku? Aku berencana membangun beberapa perumahan di pangkalan itu untuk tempat tinggal para staf. Mereka disebut staf, tapi sebenarnya mereka hanya untuk penduduk desa. Lagi pula, orang-orang yang bekerja di pangkalan saat ini semuanya berasal dari desa." Gagasan membangun rumah baru bagi penduduk desa telah lama ada di benak Zhao Chen. Perjalanan pulang terakhirnya, melihat penduduk desanya masih tinggal di rumah-rumah berbata lumpur dan beratap jerami, semakin memperkuat tekadnya. Kini, setelah mendapatkan formasi Fata Morgana dari sang pemenang hari ini, ia berencana membangun formasi Fata Morgana di dalam pangkalan penanaman tanaman obat dengan membangun rumah baru. Setelah tanaman obat dari pangkalan tanaman matang dan dijual, reputasinya pasti akan melambung tinggi, menarik perhatian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, dengan adanya formasi Fata Morgana, bahkan jika para penjahat itu punya ide, mereka tidak akan berhasil mewujudkannya. Fang Yi terkejut, "Kamu yakin mau melakukan ini? Ini akan menghabiskan banyak uang." "Dikonfirmasi," jawab Zhao Chen tegas. Dalam pandangannya, membangun rumah baru merupakan hal baik yang dapat menyelesaikan banyak masalah sekaligus dapat meningkatkan kondisi kehidupan penduduk desa, memperkuat rasa memiliki dan kebanggaan terhadap basis penanaman tanaman obat Cina, dan juga melindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab serta mencegah masalah sebelum terjadi. Mengapa tidak melakukannya? Meskipun baru saja menghabiskan 100 juta, ia masih memiliki sisa uang dari penghasilan sebelumnya. Terlebih lagi, setelah menyerahkan cincin penyimpanan, ia bisa mendapatkan puluhan juta lagi dari pemenangnya, yang akan lebih dari cukup untuk membangun rumah baru. Fang Yi mengangguk, "Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, aku akan mencarikan desainer dan tim konstruksi untukmu nanti." Ia berpikir dalam hati, saudara Zhao benar-benar orang yang baik hati. Dia begitu baik kepada penduduk desa di kampung halaman, jadi dia pasti akan memperlakukan saya, seorang veteran yang berjuang bersamanya, sama seperti dia. Bekerja untuknya pasti akan menghasilkan imbalan yang luar biasa. Setelah berkendara, Fang Yi menurunkan Zhao Chen di kediamannya di tepi danau. Saat Zhao Chen keluar dari mobil, Fang Yi memanggilnya. Tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi ditahan. Zhao Chen terkejut, "Ada apa?" "Katakan saja. Ini tidak seperti dirimu." Fang Yi berkata dengan malu, "Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Bisakah kau bicara dengan pemilik Lakeside House dan memintaku untuk meningkatkan keanggotaku di sini?" Restoran Lakeside memiliki beberapa tingkat keanggotaan. Semakin tinggi tingkat keanggotaannya, semakin baik suasana makan dan semakin lezat makanannya. Bahkan ada kesempatan untuk memesan hidangan yang dimasak oleh Hao Li sendiri. Fang Yi telah menikmati keramahan Zhao Chen saat perayaan ulang tahun Lin Sui dan mencicipi masakan Hao Li. Sejak itu, ia terus memikirkannya, bahkan memimpikannya berkali-kali. Itulah sebabnya ia mengajukan permintaan yang agak aneh kepada Zhao Chen. "Kupikir itu masalah serius?" Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Ini masalah kecil. Aku akan memberitahu Hao Li saat aku bertemu dengannya. Aku yakin dia masih akan menghormatiku." Fang Yi sangat gembira dan buru-buru berkata, "Terima kasih, terima kasih." Zhao Chen melambaikan tangan padanya dan berbalik untuk berjalan masuk ke rumah di tepi danau. Sudah lewat jam makan siang, dan di lobi restoran Lakeside, para staf sedang mengobrol dan beristirahat, atau menonton TV dan bermain game di ponsel mereka. Begitu melihat Zhao Chen masuk, mereka segera berdiri untuk menyambutnya. Mereka mengingatnya dengan baik dan tahu bahwa ia adalah tamu kehormatan bos mereka. Manajer lobi segera menyambutnya dengan senyum lebar dan dengan hormat bertanya, "Tuan Zhao, apakah Anda kesini untuk makan atau bertemu bos?" "Apakah bosmu ada di sini?" tanya Zhao Chen. Ya, saya sudah mengirim seseorang untuk mengundangnya. Mohon tunggu sebentar." Manajer lobi segera mengantar Zhao Chen ke tempat istirahat dan menawarkan teh hangat dan buah. Setelah duduk beberapa menit, Hao Li, yang berbadan besar dan tegap namun lincah, bergegas dari dapur ke aula utama bagai embusan angin. Saat melihat Zhao Chen, ia berkata sambil tersenyum, "Saudara Zhao, apa yang membawamu ke sini?" Zhao Chen berdiri dan berkata, "Aku tidak datang ke sini kecuali ada alasan. Aku datang untuk meminjam pavilion Lingyun MU sebentar." "Meminjam pavilion Lingyun?" Hao Li terkejut, lalu tampak mengerti sesuatu. Ia melambaikan tangan untuk menyuruh staf di area istirahat pergi, lalu merendahkan suaranya dan bertanya, "Saudara Zhao,
Apakah Anda berencana untuk memurnikan pil atau membuat artefak di Pavilion Lingyun? Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya. Saat ini, hanya keluarga Ying yang tahu bahwa ia dapat memurnikan ramuan dan membuat artefak. Hao Li pasti mendengar hal ini dari Yingji, tapi itu terlalu cepat, bukan? Mungkinkah ada rahasia yang tak terkatakan antara Hao Li dan Yingji? Zhao Chen merasakan hasrat bergosip yang membara menyala dalam dirinya. Yingji sudah memberitahumu? Apa sebenarnya hubungan kalian? Meskipun Hao Li orang rumahan, dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Zhao Chen? Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, kami hanya berteman. Sungguh, tidak seperti yang kau bayangkan. Kepribadian Yingji terlalu berapi-api, dan dia terlalu banyak ikut campur, seperti induk ayam. Itu bukan tipeku. Jadi, tipe yang mana yang kamu suka? Zhao Chen bertanya dengan santai. Aku cinta Rem, kata Hao Li, matanya berbinar. Siapa Rem? Zhao Chen benar-benar bingung. Tidak mungkin, saudara Zhao, kamu bahkan tidak kenal Rem? Hao Li tampak terkejut, lalu melanjutkan menjelaskan dan merekomendasikannya kepada Zhao Chen. Setelah mendengarkan, Zhao Chen menyadari bahwa Rem adalah karakter wanita dari anime. Hao Li, otaku ini, dapat berbicara tanpa henti tentang anime dan manga. Zhao Chen terpaksa menyela berhenti. Berhenti. Kau tak perlu bicara soal Rem lagi. Aku cuma bertanya. Bagaimana kau bisa tahu secepat itu kalau aku bisa memurnikan pil dan membuat artefak? Hao Li merasakan ketakutan yang aneh terhadap Zhao Chen. Melihat ekspresi seriusnya, ia tidak berani membahas topik anime lagi dan menjelaskan dengan jujur. Begini, kami punya grup WeChat. Hari ini, Yingji mengatakan di grup bahwa seorang kultivator yang sangat kuat telah datang ke rumahnya. Ia tidak hanya telah menguasai bahasa hantu, tetapi juga memiliki kemampuan alkimia dan pembuatan artefak tingkat tinggi. Jangan khawatir. Yingji tidak mengungkapkan nama atau identitasmu. Tapi siapa aku? Aku Hao Li, dikenal sebagai Conan kedua dan versi gemuk Kindaichi. Aku langsung menyimpulkan bahwa kultivator kuat yang dia bicarakan adalah kamu, saudara Zhao. Pada titik ini, Hao Li sangat bangga. Ia mengangkat tangannya dan menepuk dadanya beberapa kali, membuat dadanya yang bercukce bergoyang-goyang. Tanpa tersipu sedikit pun, ia membual. Sejujurnya, aku sebenarnya ingin mendaftar ke Akademi Kepolisian saat itu, tetapi aku ditolak karena aku gemuk. Mereka tidak tahu bahwa meskipun aku gemuk, yang ada di dalam dagingku bukanlah lemak, melainkan esensi spiritual. Cara kami para kultivator berlatih adalah memasak dan makan, pantas saja kami gemuk. Zhao Chen tidak mau mendengarkan bualannya, tetapi malah tertarik pada hal lain. Kalian bahkan membuat grup WeChat? Apa ada banyak orang di grup itu? Apa mereka semua kultivator? Hao Li menjelaskan, tidak banyak, hanya sekelompok kecil 4 orang. Selain saya dan Yingji, 2 orang lainnya adalah seorang ahli Feng Shui yang berfokus pada pencarian urat naga dan pengamatan fenomena langit, dan seorang praktisi aliran kultivasi ganda yang mempraktikkan teknik seksual dan menyerap energi yin untuk mengisi kembali energi yang. Zhao Chen lalu bertanya, apakah mereka semua kultivator dari Provinsi Shu Barat? Tidak. Hao Li menggelengkan kepala dan melanjutkan, pria yang berpraktik seni kamar tidur itu ada di Shanghai. Keluarganya cukup kaya, dia generasi kedua yang kaya. Sedangkan pria yang bekerja sebagai ahli Feng Shui, aku tidak tahu dari mana asalnya. Dilihat dari foto-foto yang dia unggah di WeChat Moments-nya, dia bepergian ke seluruh negeri. Dia pria yang aneh, dia tidak pernah mengunggah swafoto atau pesan suara di WeChat Moments. Kurasa dia pria besar, lusuh, dan kurang percaya diri dengan penampilannya. Kalimat terakhir ini mengejutkan Zhao Chen. Apa? Kalian belum pernah bertemu sebelumnya? Hao Li menjawab, tidak. Kami bertemu di forum, dan karena kami cocok, kami saling menambahkan di WeChat dan membuat grup kecil. Forum apa? Tanya Zhao Chen, semakin penasaran. Hao Li menjelaskan, ini adalah forum tempat para praktisi berkumpul. Mereka dapat bertukar dan mendiskusikan pengetahuan tentang kultivasi, serta bertukar barang-barang seperti artefak magis, jimat, ramuan, dan material. Selain itu, forum ini juga berisi banyak teks klasik tentang kultivasi yang dapat dikonsultasikan dan dipelajari oleh anggota terdaftar. Mata Zhao Chen berbinar. Ada tempat seperti itu? Di mana alamat forumnya? Kompendium 100 peralatan yang ia peroleh dari perpustakaan pemenang mencatat metode pembuatan berbagai artefak magis, tetapi banyak di antaranya tidak dapat dibuat karena kekurangan bahan yang diperlukan. Jika ia harus mencarinya sendiri, mustahil untuk menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan tanpa henti. Membeli bahan-bahan yang diperlukan di forum ini akan sangat praktis. Tentu saja, yang paling menggerakkan Zhao Chen adalah buku-buku klasik kultivasi yang dikumpulkan di forum ini. Jelas sekali bahwa buku-buku panduan kultivasi yang dikumpulkan di forum semuanya sangat umum dan umum. Lagi pula, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk dengan mudah mengungkapkan teknik rahasia mereka yang paling berharga. Hanya karena sesuatu itu umum, bukan berarti itu buruk. Terutama Zhao Chen,
Meskipun ia memiliki daun informasi, pengetahuan kultivasinya sebenarnya cukup terbatas. Sejauh ini, daun informasi baru membuka 2 teknik kultivasi dan beberapa jimat. Zhao Chen tahu bahwa ini karena ia takut dia terlalu ambisius, jadi dia tidak mengungkapkan lebih banyak konten. Dia ingin Zhao Chen meletakkan fondasi yang kokoh selangkah demi selangkah sebelum memberinya informasi lebih lanjut. Tetapi dia masih ingin memperluas wawasannya dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Sekalipun Anda tidak dapat mempelajari mantra atau sihir baru, membaca beberapa buku teori terkait kultivasi tetap bagus. Begitu Anda memahami teorinya, Anda dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat Anda mulai berlatih, bukan? Karena alasan ini, Zhao Chen menjadi sangat tertarik pada forum kultivasi. Alamatnya agak rumit, saya lupa. Saya akan mengirimkannya lewat pesan teks saja. Saat Hao Li berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, membuka URL yang tersimpan di perambannya, menyalinnya, dan mengirim pesan teks ke Zhao Chen. Lalu ia dengan hangat mengundang, "Saudara Zhao, mau bergabung dengan grup WeChat kami? Saya akan menambahkan Anda." Lupakan saja grup WeChat itu, aku tidak kenal 2 orang lainnya. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhao Chen menolak. Hao Li sedikit kecewa, tetapi tidak berusaha membujuknya lebih lanjut. Ia malah berkata, "Ngomong-ngomong, kamu harus mendaftar sebagai anggota untuk mengakses konten di forum itu. Saat mendaftar, kamu perlu mengisi nama pengundang dan menjawab beberapa pertanyaan. Kamu bisa mengisi ID-ku sebagai pengundang. Namaku di forum ini adalah Little Fatty Cute." Soal pertanyaan-pertanyaan itu, pasti akan mudah bagimu. Si gendut kecil imut sekali. Dahi Zhao Chen berkerut kesal. Setelah melirik Hao Li beberapa kali, ia membalas, "Berani sekali kau memberinya nama." Hao Li meletakkan tangan kirinya di pinggul dan membuat tanda 2 di depan matanya dengan tangan kanannya. Sambil berkata dengan nada puas, "Apa? Bukankah aku terlihat manis?" Tatapan ini hampir membuat Zhao Chen terkejut setengah mati. "Jangan hentikan aku. Aku akan mencari balok tahu dan membenturkan kepalaku ke balok itu." Setelah bertukar beberapa lelucon, Zhao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa yang membuat forum ini?" "Saya pikir para kultivator berkultivasi secara terpisah, tetapi saya tidak menyangka mereka akan membuat forum." Hao Li tersenyum dan berkata, "Kita hidup di era informasi sekarang, dan para kultivator pun tak terkecuali. Lagi pula, jalan kultivasi itu terjal dan penuh duri. Jika kau pergi sendirian, kau tak hanya akan kesepian, tetapi kau juga tak akan punya cara untuk meminta bantuan saat menghadapi masalah. Lagi pula, tidak semua kultivator terlahir dalam keluarga kultivator seperti Ingji. Forum sangat membantu. Saat Anda mengalami masalah, Anda bisa mengajukan pertanyaan untuk meminta bantuan. Forum memiliki aturan, dan Anda tidak bisa asal menjawab pertanyaan. Anda harus punya sesuatu untuk disampaikan. Jadi, forum sangat membantu kami para kultivator independen. Selain itu, kami bisa bertukar artefak magis, jimat, dan material, serta bertukar apapun yang kami miliki. Lagi pula, ada banyak metode kultivasi, dan tidak semuanya cocok untuk semua orang." Zhao Chen mengangguk, menyetujui kata-kata Hao Li. 4 elemen penting dalam praktik spiritual adalah kekayaan, sahabat, dharma, dan lingkungan. Sahabat ini bukan merujuk pada pasangan, melainkan rekan praktisi yang dapat berkomunikasi dan menawarkan bantuan di jalan praktik spiritual. Bekerja secara terpisah tidak memungkinkan di bidang apapun. Hanya melalui pertukaran dan diskusi, kita dapat mendorong perkembangan dan membantu peningkatan. Hao Li menambahkan, mengenai identitas pendiri forum ini, ada banyak pendapat berbeda. Ada yang mengatakan dia adalah penerus sekte kultivasi besar, sementara yang lain mengatakan dia adalah seorang senior dengan kultivasi yang mendalam. Tidak ada jawaban pasti. Lagi pula, semua orang menggunakan alias, dan beberapa orang bahkan menggunakan VPN, sehingga sulit untuk mengetahui identitas asli mereka. Saat mereka berbicara, keduanya tiba di kaki pavilion Lingyun. Setelah membuka pintu, Hao Li tidak langsung masuk. Ia malah berbalik dan memberi isyarat kepada Zhao Chen, "Saudara Zhao, kamu bisa naik sendiri. Aku tidak akan menemanimu." Di dunia kultivasi, ada aturan bahwa seseorang tidak boleh melihat orang lain tanpa izin ketika mereka sedang melakukan alkimia, membuat artefak, atau menggambar jimat. Meskipun Hao Li sangat ingin ikut, ia tetap harus mematuhi aturan tersebut. "Terima kasih." Zhao Chen mengangguk ke arah Hao Li, lalu berjalan langsung ke dalam bangunan segi 8, dan menuju pavilion Lingyun di puncaknya. Berdiri di pavilion Lingyun, Anda dapat langsung merasakan energi spiritual dari segala arah berkumpul terus-menerus. Zhao Chen tidak membuang waktu. Setelah membuka semua jendela di sekitarnya, ia mengeluarkan kayu tahan petir berkualitas tinggi dan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk kerajinan dari cincin penyimpanannya. Sebelum resmi membuat artefak tersebut, dia menggunakan debu dan bubuk giok yang diperolehnya dari usahanya sebelumnya yang gagal untuk membuat ghost dwelling dan insek cage untuk menggambar susunan rune di tanah. Meskipun serutan dan bubuk giok ini gagal, mereka masih mengandung energi spiritual.
Rune yang digambar dengannya dapat membantu Zhao Chen menyelesaikan proses pembuatannya dengan lebih baik. Setelah menyelesaikan tugas-tugas awal ini, Zhao Chen menyalakan dupa yang dibuat khusus, lalu berjalan ke tengah susunan jimat dan duduk bersila. Pertama-tama, ia dengan hati-hati menggunakan pisau untuk mengukir bentuk dasar kayu sambaran petir kelas atas, lalu memolesnya sedikit, dan kemudian dengan hati-hati mengukir rune di atasnya dengan pisau ukir. Zhao Chen memiliki persediaan kayu berkualitas tinggi yang tersambar petir dalam jumlah terbatas. 2 kali gagal berarti akhir dari kesempatannya, jadi ia tidak berani ceroboh sedikit pun. Ia mengukir setiap potongan dengan sangat lambat, lebih memilih menghabiskan lebih banyak waktu dan lebih banyak penderitaan daripada membuat kesalahan atau gagal. Namun, mengukir 36 rune petir tidaklah mudah. Setiap serangan sangat sulit bagi Zhao Chen, terutama menjelang akhir, ketika ia melakukan tebasan, rune pada kayu yang tersambar petir akan mengeluarkan semburan listrik, menyengat seluruh tubuh Zhao Chen dan hampir membuatnya kehilangan kendali. Dalam situasi seperti itu, Zhao Chen tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan bertahan. Untungnya, di bawah siksaan 4 teknik suci dan pil pemurnian sumsum, daya tahan Zhao Chen telah terasa hingga tingkat yang cukup besar. Meskipun ia meringis dan marah karena sengatan listrik, ia mengertakkan gigi dan bertahan. Tangannya tetap kokoh seperti batu. Satu demi satu potongan, serpihan kayu terus berjatuhan. Tulisan-tulisan muncul satu demi satu pada cambuk kayu itu. Perlawanan dan sengatan listrik yang mereka berikan kepada Zhao Chen semakin kuat dan kuat. Setelah mengukir 20 rune, Zhao Chen hampir tak mampu menahan sengatan listrik, dan jejak darah menetes dari sudut mulutnya. Namun, ia tetap mengertakkan gigi dan bertahan, mempertahankan ukiran yang stabil dan akurat di setiap goresan. Saat ia mendapatkan rune ke-30, Zhao Chen sudah berasap, dan bahkan tercium bau terbakar dari tubuhnya. Banyak bagian kulitnya yang terkoyak oleh arus listrik yang kuat, tetapi alih-alih berdarah, bercak-bercak koreng besar telah terbentuk. Ini karena darahnya langsung membeku oleh arus listrik begitu mulai mengalir. Zhao Chen bergoyang tak tentu arah, tetapi dia bertahan, bahkan memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Dia bukan seorang masokis. Alasan dia masih tersenyum meskipun menanggung begitu banyak rasa sakit dan siksaan adalah karena dia tahu bahwa cambuk angin dan petir adalah artefak magis yang luar biasa. Proses produksinya saja sudah sehebat ini. Setelah selesai, bagaimana mungkin bisa sesederhana itu? Saya harus terus maju. Saya tidak boleh berhenti, dan saya tidak boleh membuat kesalahan. Kesuksesan sudah di depan mata. Zhao Chen menghembuskan napas, membuat sedikit penyesuaian, dan mulai menyerang ke 6 rune terakhir. 6 jalan. 3. 1. Ketika Zhao Chen dengan sempurna mengukir goresan terakhir dari rune terakhir, sarafnya yang tegang akhirnya rileks, dan dia terjatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Meski merasa sangat lelah, Zhao Chen sangat gembira dan gembira. Hahaha, sukses. Aku berhasil menciptakan cambuk angin dan petir. Terbaring lumpuh di tanah, Zhao Chen memandangi cambuk angin dan petir yang melayang di udara dan diselimuti hembusan angin. Ia merasa semua penderitaan yang ia alami tidak sia-sia. Artefak ajaib ini sungguh luar biasa. Zhao Chen tidak sabar untuk memegangnya dan menguji kekuatannya. Hampir di saat yang bersamaan, langit di atas pavilion segi 8 tiba-tiba berubah menjadi badai, dengan gumpalan awan gelap yang besar menyapu. Awan-awan itu sangat rendah, membuat orang-orang merasakan tekanan yang luar biasa. Di dalam gedung segi 8, Zhao Chen tidak melihat pemandangan aneh di langit, tetapi para staf di kediaman tepi danau itu terkejut oleh angin menderu kencang dan awan gelap yang bergulung-gulung di atas kepala. Mereka semua berlari ke halaman, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan berdiskusi dengan takjub. Beberapa orang terkejut, ada apa ini? Apa akan turun hujan? Tadinya cerah, ini terlalu cepat. Beberapa orang dengan penglihatan yang lebih baik memperhatikan sesuatu yang aneh. Tunggu sebentar. Lihat lebih dekat, awan gelap ini tampaknya hanya menutupi area ini, tidak tempat lain. Kata-kata ini langsung mengundang keterkejutan. Itu benar sekali. Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba awan gelap muncul di sini? Howli sudah kembali ke ruangan di atas dapur, meringkuk di depan komputernya, menonton anime terbaru, dan makan keripik kentang. Tiba-tiba ia membeku, lalu melompat dan berlari ke jendela. Keripik kentang berjatuhan ke lantai, berserakan di mana-mana. Namun Howli, seorang germap hobe, tidak peduli. Ia berdiri di dekat jendela, menatap awan gelap yang bergulung-gulung di langit, mulutnya menganga. Apa sebenarnya yang dilakukan saudara Zhao? Kejadian itu menyebabkan kegemparan yang mengguncang langit dan bumi. Hal seperti itu sungguh langka di dunia yang energi spiritualnya langka ini. Dipenuhi rasa gembira, Howli berbalik dan bergegas keluar dapur menuju bangunan segi 8. Berdiri di sini, menatap langit, saya langsung merasakan tekanan yang kuat, seperti awan gelap menekan kota, mengancam untuk menghancurkannya. Kaki Howli lemas, dan ia hampir berlutut karena tekanan itu. Ia menggertakkan giginya, menahan tekanan dari langit dan bumi, lalu mengeluarkan ponselnya dari saku.
Aku harus mengabadikan pemandangan langka ini di kamera. Gumam Howlie dalam hati sambil menyalakan kamera dan mengarahkannya ke langit. Tepat pada saat itu, suara gemuruh yang memekakan telinga, seperti gempa bumi, tiba-tiba bergema dari awan gelap yang bergulung-gulung. Sebuah sambaran petir, seperti naga yang muncul dari jurang, melesat keluar dari awan gelap yang bergulung-gulung dan menukik lurus ke bawah, menyasar bangunan segi 8 di depan Howlie. Astaga! Howlie terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk mengumpat. Dia memang seorang kultivator, tetapi di hadapan kekuatan langit dan bumi seperti itu, dia masih sangat tidak berarti. Tanpa sadar, dia berbalik dan bergegas pergi, melarikan diri ke kejauhan. Dia belum pergi jauh ketika dia tiba-tiba teringat bahwa Zhao Chen masih berada di pavilion segi 8, dan buru-buru berbalik. Pada titik ini, bahkan jika dia ingin berlari ke pavilion Lingyun untuk menyelamatkan Zhao Chen, itu sudah terlambat. Dia hanya bisa berteriak sekeras-kerasnya, "Saudara Zhao! Lari! Tidak, lompat turun cepat!" Di dalam pavilion Lingyun, Zhao Chen, yang terbaring lumpuh di tanah, tercengang ketika mendengar teriakan Howlie. "Ada apa dengan Howlie? Kenapa dia menyuruhku melompat dari gedung?" Tepat saat dia hendak mengajukan pertanyaan, dia tiba-tiba merasakan aura kuat turun dari langit dan mendekat dengan cepat. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, petir menyambar bangunan segi 8 itu. Ledakan. Ubin kaca pada bangunan segi 8 itu langsung hancur berkeping-keping, dan serpihan-serpihannya berjatuhan bagai tetesan air hujan, mengagetkan para staf yang tengah menyaksikan keributan di halaman. Mereka pun berteriak dan berlarian sambil memegang kepala. Howlie juga terkena beberapa pecahan logam, yang sangat menyakitkan, tetapi ia tidak menghindar. Ia hanya menatap kosong ke arah pavilion Lingyun yang hancur di lantai 9 gedung oktagonal dan bergumam, "Sudah berakhir. Saudara Zhao pasti sudah tamat." Dalam pandangannya, Zhao Chen memang kuat, tetapi sekuat apapun dia, kultivasinya baru berada di tahap tengah pembersihan sumsum, masih dalam tahap pemurnian tubuh. Dia tidak akan mampu menahan gempuran petir itu. Bahkan hasil terbaiknya adalah hancurnya fondasi daonya, yang akan sepenuhnya menghilangkan kemungkinan kultivasi. Petir menyambar dengan cepat dan menghilang secepat kilat, lenyap dalam sekejap mata. Awan gelap di langit pun menghilang dengan cepat, dan sinar matahari kembali menyinari rumah-rumah di tepi danau. Jika pavilion Lingyun tidak hancur menjadi reruntuhan, orang-orang mungkin bertanya-tanya apakah kejadian yang baru saja terjadi itu nyata atau hanya mimpi. Tolong! Tolong! Saudara Zhao, apakah kamu masih hidup? Kalau masih hidup, tolong jawab aku. Howlie berteriak sambil bergegas menuju gedung segi 8. Ia sungguh-sungguh mengkhawatirkan Zhao Chen dan tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Pavilion Lingyun telah lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan 8 lantai bangunan segi 8. Ketika Howlie naik ke titik ini, yang ia lihat hanyalah pemandangan tembok-tembok yang runtuh dan reruntuhan. "Saudara Zhao, di mana kau? Kau tidak tersambar petir dan berubah menjadi abu, kan?" teriak Howlie sambil mencari dan mengacak-acak reruntuhan, berharap mendapat jawaban. Dia benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya. Tiba-tiba, tumpukan puing di tengah bergerak beberapa kali, dan kemudian Zhao Chen terlihat berjuang untuk merangkak keluar. "Saudara Zhao!" Howlie sangat gembira dan bergegas membantu menggali Zhao Chen dari reruntuhan. Meskipun Zhao Chen terluka dan rambutnya hangus, napasnya tetap teratur, tidak seperti seseorang yang mengalami cedera serius dan menghancurkan fondasi daonya. Bahkan, Howlie samar-samar merasakan aura Zhao Chen lebih kuat daripada sebelum ia disambar petir surgawi, dan tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. "Hei, kok kamu baik-baik saja?" Zhao Chen memutar matanya dan berkata dengan kesal, "Apakah kamu berharap sesuatu yang buruk akan terjadi padaku?" Howlie segera melambaikan tangannya dan menjelaskan, "Tidak, tidak. Bukankah kamu baru saja tersambar petir? Kukira kamu terluka parah. Syukurlah kamu baik-baik saja. Syukurlah kamu baik-baik saja." Meskipun berkata demikian, keraguan dalam hatinya tetap tidak terselesaikan, dan dia terus bergumam dalam hati. "Aneh, petir itu datangnya begitu dahsyat, kok kamu bisa selamat?" Setelah mengatakan itu, Zhao Chen teringat apa yang baru saja terjadi. Kilatan petir yang sekuat naga itu menghancurkan puncak menara dan meluncur deras ke arahnya. Dia pikir dia akan mati, tetapi petir itu tidak menyambarnya. Sebaliknya, petir itu diserap oleh cambuk angin dan guntur. "Ngomong-ngomong, di mana cambuk angin dan petirku?" Zhao Chen segera mencari kemana-mana. "Apa yang kamu cari?" tanya Howlie penasaran sambil mendekat. Tanpa melihat ke atas, Zhao Chen berkata, "Temukan artefak ajaib yang baru saja aku buat." Howlie berkata, "Artefak sihir macam apa? Aku akan membantumu menemukannya." "Cambuk yang keras?" jawab Zhao Chen. "Cambuk keras?" Howlie mengulurkan tangan dan menyentuh bagian dalam paha Zhao Chen. "Bukankah di sini?" Zhao Chen dengan cepat menepis tangan Howlie dan mundur selangkah, lalu berkata, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau memulai ini tanpa peringatan? Aku sedang mencari senjata ajaib yang bentuknya seperti cambuk keras, bukan cambuk seperti yang kau bayangkan." Howlie tertegun sejenak,
lalu menyadari bahwa Zhao Chen salah paham. Ia tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Kaulah yang menyalakan mobilnya. Maksudku senjata ajaibmu, itu terselip di celanamu." "Apa?" Zhao Chen menunduk dan melihat bahwa memang begitulah adanya. Ternyata dia terluka dan celananya berlumuran darah sehingga cambuk angin dan petir menempel di celananya. Maaf, aku salah paham." Zhao Chen melepas cambuk angin dan petir dan meminta maaf dengan canggung. Hao Li bercanda. "Kamu masih berani bilang aku yang menyalakan mobilnya? Kamu kan masinis veteran, apalagi masinis kereta. Pikiranmu benar-benar kotor." Zhao Chen berkata dengan malu, "Kau tidak menjelaskan dirimu dengan jelas sebelum mengulurkan tangan dan menyentuh selangkanganku. Bagaimana aku bisa tahu apa yang kau coba lakukan? Aku hanya selamat karena aku tidak memukulmu seperti orang mesum. Kau seharusnya bersyukur." Hao Li merentangkan tangannya, tampak polos, dan berkata, "Baiklah, jadi ini salahku?" Suasana yang agak canggung itu diredakan oleh gelak tawa dan percakapan. Tatapan Hao Li tertuju pada cambuk angin dan guntur. Sambil memeriksanya, ia berkata, "Saudara Zhao, apakah ini senjata ajaib yang baru saja kau buat? Kelihatannya tidak terlalu mengesankan. Bagaimana mungkin bisa menarik angin dan guntur sekuat itu? Bukan karena dia buta, cambuk angin dan petir memang tidak terlihat menarik. Sekilas, benda itu tampak seperti tongkat kayu hitam tebal sangat biasa dan biasa saja, terutama karena tidak ada jejak ki yang mengalir di dalamnya." Hal ini membuat Hao Li bertanya-tanya apakah Zhao Chen telah melakukan kesalahan. Apakah dia baru saja mengambil tongkat acak dari reruntuhan dan menyebutnya cambuknya, bukan artefak sihirnya? Zhao Chen tidak ragu. Ia segera mengaktifkan teknik pengamatan ki-nya dan menemukan bahwa cambuk angin dan petir ternyata mengandung ki yang sangat kuat dan murni. Selain itu, lembar informasi tersebut juga memberikan informasi relevan tentang cambuk angin dan petir. Zhao Chen melihat deskripsinya dan bergumam dalam hati. Cambuk angin dan petir, senjata magis ofensif yang mengandung kekuatan petir surgawi. Senjata ini memiliki efek penangkal dan pembunuh yang sangat kuat terhadap sihir jahat, iblis, dan monster. Cara penggunaan masukkan ki ke dalam cambuk angin dan petir untuk mengaktifkan petir surgawi. Kekuatan petir surgawi yang diaktifkan bervariasi tergantung pada kekuatan ki dan kekuatan kultivator, dan bahkan dapat menyemburkan petir dan api untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Selain itu, senjata magis ini 2 kali lebih efektif jika digunakan bersamaan dengan teknik cambuk petir. Teknik cambuk petir? Raih hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha? Mata Zhao Chen berbinar, dan dia segera mencari melalui lembar informasi untuk melihat apakah ada informasi tentang cara mengaktifkan keterampilan bela diri yang cocok beserta kemunculan cambuk angin dan petir. Hasilnya mengecewakan. Di bagian seni bela diri di Information Leaf, masih ada beberapa item yang sama seperti sebelumnya, dan tidak ada keterampilan seni bela diri baru yang muncul. Sepertinya aku harus menemukan teknik kultivasi ini sendiri. Zhao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Jika dia menunggu yang mengaktifkan teknik cambuk petirnya sendiri, siapa yang tahu kapan itu akan terjadi? Lebih baik meminta bantuan teman-temannya, Lu Qing dan Ningji, dan melihat apakah dia bisa mempelajari teknik cambuk itu lebih cepat. Meskipun teknik cambuk petir tidak diaktifkan di lembar informasi, Zhao Chen tetap memperhatikan beberapa hal baru di dalamnya. Saat hendak memeriksanya, Hao Li mendekat lagi dan bertanya dengan khawatir, "Saudara Zhao, mengapa Anda tiba-tiba membeku? Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Perlukah saya memanggil ambulans?" Hao Li sangat khawatir, takut Zhao Chen akan tersambar petir dan mengalami gangguan mental. Zhao Chen terpaksa mengurungkan niatnya untuk memeriksa barang jerahan, melambaikan tangan, dan berkata, "Aku baik-baik saja, hanya luka kecil dan lecet. Aku bisa menanganinya sendiri, tidak perlu memanggil ambulans." "Kau yakin tidak perlu melakukannya?" Hao Li masih khawatir. Zhao Chen mengangguk dan berkata dengan tegas, "Sungguh, tidak perlu." Mata Hao Li melirik ke sekeliling, dan tidak jelas cerita macam apa yang sedang ia bayangkan. Ia menghela napas, menepuk bahu Zhao Chen, dan menghiburnya. "Saudara Zhao, jangan berkecil hati. Kegagalan itu wajar dalam menempa senjata. Selama kau baik-baik saja, itu saja yang penting. Belajarlah dari pengalaman ini, dan coba lagi setelah kau mengumpulkan semua bahannya." "Yah?" Dia pikir Zhao Chen sedang linglung karena dia terlalu patah hati setelah gagal menyempurnakan senjatanya, yang membuatnya kehilangan ketenangannya. Untuk meredakan ketegangan, ia bercanda, "Sebenarnya, kamu seharusnya bangga. Lagi pula, kamu orang pertama yang menyebabkan keributan seperti ini karena gagal membuat senjata." Zhao Chen terkejut, "Siapa bilang aku gagal membuat artefak itu?" "Hah?" Hao Li terkejut, berpikir Zhao Chen terlalu terkejut untuk menerima kenyataan. Ia menghela napas dan berkata, "Saudara Zhao, kamu masih harus berpikir lebih positif. Fakta-faktanya ada di depanmu, kamu harus menerimanya." Melihat ekspresi bingung Zhao Chen, dia dengan gegabah menambahkan, "Baiklah, untuk membuatmu menyerah sepenuhnya, bagaimana kalau begini gunakan cambukmu untuk menusukku?" Ini,
Bukankah itu agak tidak pantas? Zhao Chen menolak. Cambuk angin dan petir mengandung kekuatan guntur surgawi. Meskipun lebih efektif melawan roh jahat dan iblis, cambuk ini juga sama mematikannya bagi orang biasa. Ia tidak ingin menyakiti Hao Li, pria gemuk yang baik hati ini. Dia lalu menambahkan, juga, bisakah kau sebutkan nama lengkap artefak ajaib ini? Namanya cambuk angin dan petir. Kau terus menyebutnya, cambuk. Kedengarannya aneh. Hao Li memutar matanya dan membalas, itu karena pikiranmu sendiri kotor, jadi semua yang kau lihat dan dengar terasa kotor. Oke, berhenti bicara omong kosong dan cepat tepuk aku. Ayo, sayang. Pria gemuk ini benar-benar punya bakat untuk bersikap nakal, hampir sama hebatnya dengan Yu Yunpeng. Sialan. Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk meludah. Apa kau wanita yang keras kepala? Ayolah, sayang. Menjijikan sekali. Aku khawatir kau takkan sanggup menahan tusukan cambuk angin dan petir. Hao Li merasa tidak senang tolong. Aku seorang kultivator di alam pembersihan sumsum tulang. Meskipun aku sedikit lebih lemah darimu, aku seharusnya tidak terluka separah ini hanya dengan tongkat kayu biasa ini. Kau benar-benar meremehkanku. Melihat ini, Zhao Chen tidak berusaha membujuknya lebih lanjut. Lagi pula, Hao Li sendiri yang menyebabkan hal ini, bukan karena dia memintanya. Selain itu, dia juga ingin menguji seberapa kuat cambuk petir surgawi itu. Jadi dia berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menusuknya, kamu bersiap-siap. Hao Li sama sekali tidak peduli itu cuma tongkat biasa. Apa yang perlu dipersiapkan? Tusuk saja aku. Kalau aku cemberut dan menggonggong, aku jadi anjing. Zhao Chen terus membujuknya dengan lembut, jangan membuat janji yang tidak bisa kau tepati. Sebaiknya kau membuat beberapa persiapan. Hao memikirkannya dan menyadari bahwa itu masuk akal. Meskipun tongkat kayu itu bukan sesuatu yang istimewa, Zhao Chen tetap cukup terampil, dan akan sangat memalukan jika ia terluka secara tidak sengaja. Jadi, meskipun ia mengatakan tidak apa-apa, ia diam-diam melakukan persiapan yang matang agar tidak mempermalukan dirinya sendiri karena kecerobohannya. Zhao Chen mengetahui tipu muslihat kecilnya dengan sangat jelas, tetapi dia tidak mengungkapnya. Dia hanya terkekeh dalam hati. Setelah Hao Li siap, Zhao Chen menuangkan tekadnya ke dalam cambuk angin dan guntur. Cambuk angin dan petir yang dulunya biasa saja telah berubah penampilan dalam sekejap. Gugusan percikan api dan listrik muncul di cambuk angin dan guntur, mengubah cambuk kayu hitam pekat ini menjadi naga guntur yang ganas. Hah! Mulut Hao Li ternganga. Kejadian tak terduga ini membuatnya sadar bahwa ia telah salah menilai situasi. Astaga, mana mungkin? Tongkat kayu hitam tebal ini ternyata artefak ajaib? Merasakan aura guntur surgawi yang terpancar dari cambuk angin dan guntur, Hao Li tanpa sadar menggigil. Ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, tunggu. Sayangnya, sudah terlambat. Cambuk angin dan guntur menyerang Hao Li dengan tepat. Ah! Jeritan melengking seperti babi menusuk tenggorokan Hao Li. Ia jelas merasakan arus listrik yang kuat memancar dari cambuk angin dan petir, menyambarnya dengan keras dan menyebar seketika, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Ledakan. Hao Li tidak siap dan tak mampu menahan tekanan. Kakinya lemas, dan ia jatuh terlentang ke tanah dengan bunyi gedebuk. Zhao Chen terkejut dan mengulurkan tangan untuk menarik Hao Li, sambil bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Jangan dekat-dekat. Teriak Hao Li cepat, menatap cambuk angin dan petir dengan ekspresi ketakutan. Kepulan asap tajam keluar dari mulutnya. Astaga, ia hampir terpanggang hidup-hidup oleh cambuk angin dan petir. Zhao Chen menyadari apa yang terjadi dan segera memutus aliran tekadnya. Percikan listrik pada cambuk angin dan petir langsung menghilang, dan kembali ke bentuk aslinya, yaitu tongkat kayu gelap yang tak mencolok. Hao Li menghela napas lega, lalu membiarkan Zhao Chen menariknya dari tanah. Ia menatap cambuk angin dan petir dengan rasa takut yang masih tersisa. Takjub, aku benar-benar buta akan kekuatannya. Aku tidak menyadari bahwa itu sebenarnya senjata ajaib dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga bisa menjatuhkanku dalam sekejap. Meskipun Zhao Chen puas dengan kekuatan cambuk angin dan petir, ia tetap tenang dan menggelengkan kepala. Berkata, kau menderita karena kau tidak siap. Dalam pertarungan sungguhan, kau tidak akan berada dalam kondisi seburuk itu, dan kau mungkin tidak akan kalah. Hao Li melambaikan tangannya tidak perlu menghiburku. Jika ini pertarungan sungguhan, aku pasti akan kalah jika melakukan apa yang kulakukan. Aku akan menepati janjiku. Sebelum Zhao Chen sempat bereaksi, Hao Li membuka mulutnya dan menggonggong. Zhao Chen tersenyum kecut dan berkata, mengapa kamu melakukan ini? Hao Li berkata dengan serius, pria sejati adalah pria yang menepati janjinya. Tidak, pria sejati adalah pria yang menepati janjinya. Bagaimana mungkin dia mengingkari janjinya? Lalu ia mendesah, untungnya, aku tadinya mau bilang mau makan kotoran, tapi aku berubah pikiran di menit terakhir. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah besar sekarang. Zhao Chen terdiam. Wajahnya penuh garis-garis hitam.
Setelah beristirahat sejenak dan mengatur napas, Hao Li dengan penasaran mengamati cambuk angin dan petir dan bertanya, "Saudara Zhao, menurutmu apa nama senjata ajaib ini?" "Pecut angin dan petir," jawab Zhao Chen. "Nama yang bagus, sungguh cocok." Hao Li mengangguk penuh semangat, benar-benar lupa siapa yang sebelumnya mengeluh bahwa cambuk angin dan petir sama sekali tidak menyerupai senjata ajaib, hanya tongkat hitam tebal. Kini, setelah menderita akibat cambuk angin dan petir, ia tak ragu untuk membelot dan berubah pikiran. Di lantai bawah gedung segi 8, para karyawan restoran Lakeside, tidak seperti Hao Li, baru saja turun. Meskipun mereka tidak dapat mendengar percakapan antara Zhao Chen dan Hao Li, mereka telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Mereka tidak menyadari bahwa Zhao Chen sedang memegang artefak ajaib. Mereka mengira itu adalah tongkat listrik, dan sangat terkejut. "Saya ingat betul Tuan Zhao datang dengan tangan kosong. Ada apa dengan pistol setrum ini?" Menyambar petir tanpa cedera itu hal yang wajar. Tapi tiba-tiba ada tongkat listrik yang muncul di tangannya. Bisakah seseorang memberitahu saya dari mana dia mendapatkannya? Apakah Pavilion Lingyun menyimpan benda-benda seperti ini? Apakah Tuan Zhao dan bosnya berkonflik? Kenapa tiba-tiba dia mulai menusuk orang dengan pistol setrum? Aneh, mereka tampak mengobrol dan tertawa, padahal mereka tidak terlihat berkonflik. Satu demi satu pertanyaan muncul dalam benak para karyawan. Tanpa mereka sadari bahwa meskipun cambuk angin dan petir milik Zhao Chen dapat menghasilkan listrik, itu sangat berbeda dengan tongkat listrik. Cambuk angin dan guntur mengandung petir surgawi, bukan listrik biasa. Listrik jenis ini sangat kuat dan mematikan melawan roh jahat dan iblis. Listrik biasa tidak akan memberikan efek sebaik itu. Terlebih lagi, petir surgawi di dalam cambuk angin dan guntur dapat dilepaskan, seperti sinar pedang, untuk melukai musuh dari jarak jauh, tetapi kekuatan Zhao Chen saat ini tidak cukup untuk melakukannya. Para karyawan Lakeside House dengan cepat bergegas ke gedung segi 8 dan mengepung Zhao Chen dan Hao Li. "Tuan Zhao, apakah Anda baik-baik saja?" Resepsionis dan manajer meja depan, yang mengenal Zhao Chen, bertanya dengan khawatir. "Banyak karyawan yang khawatir tentang Hao Li, bos. Apakah Anda baru saja tersengat listrik? Apakah Anda baik-baik saja?" Seorang koki muda berteriak, "Saya sudah memanggil ambulans, sebentar lagi akan sampai, bertahanlah sedikit lagi." Si koki muda tak pernah menyangka sanjungannya akan menjadi bumerang seburuk itu. Hao Li memelototinya dengan kesal dan membentak, "Jangan memaksa. Kita hanya luka ringan, tidak ada yang serius. Buat apa panggil ambulans? Apa kau pikir aku tidak malu? Panggil ambulans sekarang juga dan suruh dia kembali ke tempat asalnya." Koki muda itu tertegun sejenak, lalu buru-buru mencoba menjelaskan, "Tidak, Tuan Zhao tersambar petir, dan Anda tersengat tongkat listrik, bos. Ku bilang aku baik-baik saja." "Ya sudahlah. Kenapa semua omong kosong ini?" Hao Li memotongnya dengan tidak sabar, lalu menoleh ke karyawan di sekitarnya dan berkata, "Aku dan saudara Zhao baik-baik saja, jadi jangan khawatir. Manajer Liu, bisakah kau menghubungi tim konstruksi agar aku datang membersihkan puing-puing ini dan mencari cara untuk membangun kembali Pavilion Lingyun? Pavilion Lingyun dapat menyerap energi spiritual dari segala arah, terutama energi spiritual Yin, dan dapat menetralkan api jahat yang dihasilkan oleh kultivasi Dingxi. Oleh karena itu, Hao Li harus membangun kembali Pavilion Lingyun. Untungnya, ahli Feng Shui yang merancang Pavilion Lingyun untuknya memberinya gambar desain, yang tidak pernah ia buang. Ia menyimpannya di bawah buku komiknya agar bisa digunakan kapanpun ia mau. "Maaf, saya yang menanggung biaya pembangunan kembali Pavilion Lingyun," kata Zhao Chen sambil meminta maaf. Hao Li melambaikan tangannya, memperlihatkan kesombongan seorang kaya baru. "Tidak perlu. Saya masih punya uang sebanyak ini." Zhao Chen menolak, karena Pavilion Lingyun hancur karena kerajinannya menarik petir surgawi, dan ia harus mengimbanginya baik secara moral maupun logis. Yang satu ingin membayar ganti rugi, sedangkan yang satu lagi menolak, dan keduanya pun akhirnya bertengkar dan berdebat. Akhirnya, Zhao Chen berkompromi, berkata sambil tersenyum kecut, baiklah, kau bisa urus sendiri pembangunan Pavilion Lingyun. Aku tidak akan ikut campur lagi. Tapi Pavilion Lingyun hancur karena aku, jadi aku harus mengganti rugi. Ambillah ini, anggap saja ini kompensasiku." Dia melambaikan tangannya dan melemparkan sesuatu ke Hao Li. Hao Li secara naluriah mengulurkan tangan dan menangkapnya. Masih berkata, "Aku tidak menginginkan kompensasimu." Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, ia tiba-tiba merasakan sensasi aneh dari benda di tangannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, mengurungkan niatnya untuk segera mengembalikan benda itu kepada Zhao Chen. Ia membuka tangannya dan menundukkan kepala, ingin melihat apa sebenarnya yang dilemparkan Zhao Chen kepadanya. Ini, sebuah cincin? Setelah Hao Li melihat dengan jelas apa yang dilemparkan Zhao Chen kepadanya, mulutnya ternganga karena terkejut. Para staf yang berkumpul di sekitar juga melihat cincin di tangan Hao Li, dan mereka semua terkejut dan tidak percaya. Karena mereka salah paham. Beberapa penggemar wanita film BL berseru dengan mata berbinar-binar, "Ada apa ini? Cincin?
Apa ini lamaran? Apa Tuan Zhao dan bos akan mengumumkan secara terbuka bahwa mereka gay? Mereka gembira namun juga agak kecewa. Zhao Chen memang lumayan, tak hanya tampan, tapi juga punya fisik yang agak dominan. Dibandingkan dengannya, Hao Li yang montok jauh lebih lemah. Para penggemar wanita tak kuasa menahan desahan, kalau saja ada dua pria tampan yang keluar dari lemari, betapa indah dan hebatnya. Sayang sekali, pada saat yang sama, Zhao Chen dan Hao Li tampak sangat muram. Hao Li memelototi sekelompok penggemar wanita BL dan memarahi, dasar mesum. Apa yang kalian pikirkan seharian ini? Tidak bisakah kalian lebih bisa diandalkan? Zhao Chen menjelaskan sambil tersenyum kecut. Kita salah paham. Aku heteroseksual. Sangat heteroseksual. Sama sekali tidak seperti yang kau bayangkan akan terjadi antara Lau Hao dan aku. Hao Li melambaikan tangannya dan berkata kepada para karyawannya. Baiklah, kalian semua, keluar dari sini dan lakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Ia kemudian secara khusus menginstruksikan beberapa penggemar wanita BL-BL, terutama kalian, jangan menyebarkan omong kosong setelah kalian pergi. Kalau aku tahu kalian masih menyebarkan rumor, gaji kalian akan dipotong. Setelah semua karyawan pergi, Hao Li tak kuasa menahan kegembiraannya. Sambil memegang cincin itu, ia bertanya dengan suara gemetar, Saudara Zhao, mungkinkah cincin ini artefak spasial? Zhao Chen hendak memberikan pengantar singkat, tetapi melihat bahwa dia sudah mengidentifikasinya, dia agak terkejut. Apakah kamu pernah melihat artefak magis serupa sebelumnya? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Hao Li menggelengkan kepalanya seperti drama mainan. Menjelaskan, saya menyentuhnya dan menemukan energi elemen spasial di dalamnya. Zhao Chen bertanya dengan bingung. Bukankah kamu di alam pembersihan sumsum tulang? Bagaimana kamu bisa merasakan Qi? Hao Li menjawab, ini adalah teknik rahasia aliran Dingxi kami, yang memungkinkan kami merasakan apakah suatu benda mengandung Qi melalui jari-jari kami. Meskipun kami kebanyakan menggunakan teknik ini untuk memasak bahan-bahan yang mengandung Qi, teknik ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi harta karun. Namun, teknik rahasia ini hanya efektif sampai batas ini. Teknik ini tidak dapat merasakan Qi yang merasuki dunia, apalagi menyerapnya ke dalam tubuh untuk meningkatkan kultivasi. Zhao Chen tiba-tiba tersadar dan mengangguk, lalu berkata, jadi begitu. Sepertinya setiap aliran kultivasi telah mengembangkan teknik rahasianya sendiri yang unik selama jutaan tahun. Hao Li, suaranya bergetar karena emosi. Mendesak, Saudara Zhao, Anda masih belum memberitahu saya apakah cincin ini artefak spasial atau bukan? Ya, itu namanya cincin penyimpanan. Jawab Zhao Chen. Kita gunakan saja untuk mengganti kerugian pavilion Lingyun Enyu. Bagaimana? Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Meskipun dia mengatakan ini, ekspresi dan tatapan Hao Li menunjukkan betapa dia ingin mendapatkan cincin penyimpanan itu. Zhao Chen menyadari hal ini dan dengan sengaja berkata, kau tidak mau menerimanya, ya? Baiklah, kembalikan saja padaku sekarang. Hah? Hao Li tertegun. Kau benar-benar ingin mengambilnya kembali? Zhao Chen menjawab, jika kamu tidak menerimanya, maka aku tidak punya pilihan selain mengambilnya kembali. Sialan. Keluh Hao Li, tidak bisakah kau membujukku lagi? Bujuk aku 2 kali lagi? Tidak, sekali saja dan aku akan menerimanya. Zhao Chen memutar matanya. Tahukah kau apa yang kau lakukan? Ini seperti menjadi pelacur dan kemudian berusaha mempertahankan citra yang baik. Hao Li terkekeh, tidak marah sama sekali, dan hanya bertanya, benarkah untukku? Zhao Chen berkata dengan kesal, kenapa semua omong kosong ini? Kalau kau terus bicara, aku mungkin akan menarik kembali ucapanmu. Mendengar ini, Hao Li langsung cemas dan cepat-cepat menggenggam cincin penyimpanan itu erat-erat di tangannya. Memperlihatkan sikap aku akan melawan siapapun yang berani mengambilnya dariku, yang membuat Zhao Chen geli. Setelah Hao Li yakin Zhao Chen tidak akan mengambil kembali cincin penyimpanan itu, ia merasa lega dan berkata, setengah bercanda dan setengah serius, Saudara Zhao, silakan sering-sering mengunjungi kediaman tepi danau saya di masa mendatang. Anda boleh menghancurkan apapun yang Anda inginkan, silakan hancurkan. Zhao Chen terdiam, lalu tertawa dan mengumpat, sialan, kau pikir aku mudah ditipu? Kau pikir aku akan kembali dan menghancurkan segalanya, lalu memberimu imbalan yang baik? Bermimpilah. Hao Li tertawa terbahak-bahak, tidak marah meskipun dimarahi, dan malah bertanya tentang cara menggunakan cincin penyimpanan itu. Setelah mempelajarinya, ia langsung mencobanya, memasukkan dan mengeluarkan barang berulang kali, dan bersenang-senang. Apakah itu menyenangkan? Tanya Zhao Chen. Hao Li berkata tanpa melihat ke atas, itu menyenangkan. Zhao Chen berkata dengan kesal, baiklah, barang-barang ini milikmu, tak seorang pun boleh mengambilnya. Kau bisa memainkannya pelan-pelan nanti. Sekarang, siapkan kamar untukku, ambilkan aku bak mandi atau bak mandi, lalu rebus beberapa ember air. Hao Li mendongak menatap Zhao Chen beberapa kali, mengerutkan kening, dan berkata, Saudara Zhao, tubuhmu penuh luka dan tidak pantas bagimu untuk mandi. Menurutku,
Lebih baik bersihkan kotorannya dengan alkohol medis. Pantas saja ia mengira Zhao Chen akan mandi. Meskipun sambaran petir itu tidak mengenai Zhao Chen, ia terkena dampaknya, membuatnya hangus menghitam. Selain itu, karena terkubur di bawah reruntuhan, ia tertutup debu dinding, membuatnya tampak sangat menyedihkan, tidak lebih baik dari seorang pengemis yang mengais makanan di tempat pembuangan sampah. Zhao Chen terkekeh dan menjelaskan, saya tidak ingin mandi. Saya ingin mandi obat untuk menyembuhkan luka saya. Begitu. Hao Li akhirnya mengerti maksud Zhao Chen dan mengangguk setuju. Baiklah, aku akan segera mengaturnya untukmu. Ikut aku akan mengantarmu ke kamarmu dulu. Hao Li menoleh, meninggikan suaranya, dan memerintahkan para koki yang baru saja turun dan belum pergi jauh untuk segera merebus air. Kemudian, ia membawa Zhao Chen menuruni bangunan segi 8 menuju kamar tamu di halaman belakang. Kamar-kamar tamu di Lakeside Residence umumnya tidak terbuka untuk umum. Kamar-kamar tersebut hanya digunakan untuk rekan-rekan praktisi yang datang berkunjung. Lingkungan dan fasilitas di sini berkelas 1, tidak kalah dengan hotel bintang 5, dan memiliki pesona kuno yang unik. Hao Li membawa Zhao Chen ke salah satu kamar tamu, menunjuk ke bak mandi mewah di kamar mandi, dan bertanya, apa pendapatmu tentang tempat ini? Zhao Chen mengangguk puas bagus sekali, tapi kita masih perlu merebus air. Meskipun ada air panas tersedia di kamar, suhunya jauh dari memenuhi kebutuhan Zhao Chen. Baiklah, kamu bisa istirahat sebentar. Aku akan meminta seseorang membawakanmu air segera setelah airnya mendidih. Setelah mengatakan ini, Hao Li pamit dia tak sabar untuk melanjutkan penelitiannya tentang cincin penyimpanan itu. Zhao Chen tidak sabar menunggu dia pergi agar dia bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Pria gemuk itu terlalu banyak bicara. Sekitar setengah jam kemudian, beberapa juru masak membawa ember besar berisi air mendidih. Beberapa ember air mendidih dituangkan ke dalam bak mandi, dan gumpalan uap segera mengepul, membuat ruangan itu terasa seperti negeri dongeng yang kabur. Setelah koki pergi, Zhao Chen mengunci pintu dari dalam, mengeluarkan bubuk sup pengaktif darah dari cincin penyimpanannya, dan menaburkannya ke dalam bak mandi. Air mendidih segera mengaktifkan khasiat obat, memenuhi seluruh ruangan dengan aroma obat yang menyengat. Zhao Chen menanggalkan pakaiannya yang compang-camping dan melangkah ke dalam bak mandi untuk duduk. Air mendidih membuatnya meringis, dan khasiat obat tajam dari sup pengaktif darah itu seakan dengan panik mengebor luka-lukanya. Seakan-akan ada pisau-pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya menusuk dan menusuk-nusuknya. Perasaan ini agak mirip dengan menggosokkan garam dan alkohol pada luka, tetapi rasa sakitnya 1000 kali lebih kuat. Zhao Chen menggertakkan giginya dan bertahan, sambil secara bersamaan mengaktifkan teknik penciptaannya. Waktu berlalu detik demi detik. Saat suhu air di bak mandi berangsur-angsur menurun, kulit di tubuh Zhao Chen yang terbakar oleh petir, terkelupas berkeping-keping, seperti ular yang berganti kulit, dan jatuh ke dalam sup obat. Ketika air mendingin sepenuhnya, kulit Zhao Chen pun terganti sepenuhnya. Kulit yang baru diganti sangatlah halus, seperti bayi yang baru saja melewati fase canggung. Yang lebih mengejutkan Zhao Chen adalah bahwa tingkat kultivasinya benar-benar telah menembus tahap akhir pembersihan sumsum. Mungkinkah ini karena petir surgawi? Hahaha, semua penderitaan yang kutanggung kali ini benar-benar sepadan. Aku tidak hanya mendapatkan senjata ajaib seperti cambuk angin dan petir, tetapi tingkat kultivasiku juga meningkat 1 tingkat. Sungguh menakjubkan. Ini benar-benar membuktikan pepatah lama, tidak ada usaha, tidak ada hasil. Setelah sembuh, Zhao Chen keluar dari bak mandi, membilas, mengeringkan tubuhnya, dan mengambil pakaian ganti dari cincin penyimpanannya untuk diganti. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya yang botak dan tak kuasa menahan senyum getir pakaian bisa diganti. Tapi rambut ini hanya bisa dibiarkan tumbuh kembali perlahan. Orang-orang di TV yang paling sering tersengat listrik rambutnya berdiri tegak dan sedikit berasap, tapi kalau aku, semuanya terbakar. Sambil menggelengkan kepala, Zhao Chen bercermin dan mendapati gaya rambut telur botaknya ternyata cukup unik. Ia juga menyadari bahwa selain rambutnya, alisnya juga ikut hilang, kemungkinan besar ikut terbakar bersama rambutnya. Botak itu tidak masalah, tapi tanpa alis terlihat sangat canggung. Namun, yang lebih dikhawatirkan Zhao Chen adalah situasi di tempat lain. Ia segera menunduk dan menurunkan celananya untuk melihat. Benar saja, alat kelaminnya sudah botak total, tanpa sehelai rambut pun. Sial, ini benar-benar tandus. Sambil mengeluh, Zhao Chen diam-diam bersukacita karena petir hanya membakar bulunya dan tidak memengaruhi fungsi apapun. Kalau tidak, ini akan menjadi kerugian besar. Setelah beristirahat sejenak, Zhao Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Oh iya, aku ingat melihat sesuatu yang baru di lembar informasi tadi. Dia buru-buru membuka brosur informasi itu dan memeriksanya. Dan benar saja, dia menemukan beberapa informasi baru di dalamnya. Pertama, di bagian keterampilan medis, Zhao Chen melihat keterampilan medis yang disebut teknik deteksi sejati. Namanya agak aneh. Aku penasaran, apa gunanya? Dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi, Zhao Chen mulai membaca pengantar tentang seni membedakan kebenaran.
Teknik ini dapat membantu dokter mendengarkan suara pasien dan mencium bau pasien dengan lebih baik, sehingga dapat mendiagnosis kondisi dan menentukan tingkat keparahan serta urgensinya. Jadi ini adalah teknik medis yang berhubungan dengan auskultasi dan penciuman. Setelah membacanya, Zhao Chen tiba-tiba mengerti. Pengobatan tradisional Tiongkok menggunakan 4 metode diagnostik observasi, auskultasi, penyelidikan, dan palpasi. Auskultasi adalah salah satu metode tersebut, dan sangat penting. Auskultasi bukan hanya tentang mencium bau, tetapi juga tentang membedakan suara. Meskipun Zhao Chen belum pernah menggunakan teknik deteksi sejati sebelumnya, dilihat dari efek teknik medis sebelumnya seperti observasi Qi dan diagnosis denyut nadi tertunda, teknik deteksi sejati ini pasti sangat bagus. Pastilah sebuah keterampilan yang luar biasa dalam observasi. Meskipun bahagia, Zhao Chen juga memiliki sedikit harapan saya memiliki semua keterampilan medis observasi, auskultasi, dan palpasi. Saya ingin tahu kapan saya bisa mempelajari keterampilan medis penyelidikan, maka saya akan sempurna. Setelah menenangkan diri, ia melanjutkan memeriksa hasil yang diperolehnya. Ia segera menyadari bahwa, selain teknik memilah kebenaran, teknik konsentrasi yang telah dipelajarinya sebelumnya ternyata telah ditingkatkan. Sebelumnya, teknik konsentrasi berada pada tahap pengantar, sehingga efek pembelajarannya menjadi 2 kali lipat. Kini, teknik konsentrasi telah ditingkatkan ke tahap penguasaan, sehingga efek pembelajarannya menjadi 5 kali lipat. Waktu peningkatan teknik konsentrasi tidak bisa lebih baik lagi. Zhao Chen sangat gembira. Yang paling kurang saat ini adalah waktu. Baik dalam hal pengobatan maupun kultivasi, ia memulainya relatif terlambat, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk menebusnya. Namun, peningkatan teknik konsentrasinya saat ini memungkinkannya menggunakan 1 jam sebagai 5 jam, yang sangat membantu. Selain kedua benda ini, sebuah jimat baru muncul di lembar informasi jimat masuk mimpi. Seperti tersirat dalam namanya, ini adalah mantra yang memungkinkan penggunanya untuk memasuki mimpi orang lain. Sekilas, jimat ini tampak tak berguna. Namun, setelah belajar dari pengalamannya sebelumnya dengan teknik pelacakan, Zhao Chen menyadari bahwa tak satu pun jimat atau mantra yang disediakan oleh daun informasi tidak berguna. Kuncinya adalah bagaimana Anda menggunakannya.